Mbak Kenny nih, kita kalau lagi pitching kan IO-nya tuh kadang-kadang 10 ya Om Andre ya. Gue pernah 15. Udah 15. Ya kan? Nelponnya ke satu orang venue ya. Kadang-kadang orang venue-nya sampai udah enek juga diteleponin siapa lagi sih yang nelfon. Benar. Dan itu sering capek, kejadian Mas, kita. udah ada yang nanya Mas kemarin ini sama apa gimana sih? Iya, betul. Iya. Kadang-kadang sampai Om Dani ada yang bilang kalau nggak menang saya nggak mau ladenin deh, menang dulu katanya. Iya benar. Saking capeknya dia ladenin 15 IO yang nanya gitu ya. Jadi itu kedekatan juga tuh diperlukan tuh Om. Kedekatan ke venue gitu ya. Atau kalau nggak nomor 2 mungkin kita bisa manfaatkan di masa-masa sekarang ini untuk udah mulai mendatabase ya. Venue apa sih yang bisa kita survei, karena kan kayak kemarin gue lihat di Backstager kan itu sampai Artpreneur mendiskon 50% kalau bayar sekarang gitu kan. Itu kan momen sebenarnya untuk kita telepon ya, untuk kita tahu lebih jauh Artpreneur nih seperti apa sih venue-nya gitu kan. Itu momen sih menurut gue yang bisa kita pakai sekarang untuk bikin databasing ya. Gitu. Oke, itu di poin proposal. Kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, di proposal ini teman-teman prosesnya itu bolak-balik sebenarnya. Jadi kalaupun tadi kita sebutin ada creative proposal, ada ngomongin soal production, ada ngomongin soal venue, ini bukan proses berurutan dari A sampai Z, tapi ini proses bolak-balik. Jadi bisa kita bilang kalau terima brief Jumat, Sabtu Minggu itu udah nggak akan berhenti WA grup kita ya nggak? Untuk tanya, update segala macam gitu. Jadi ini adalah proses bolak-balik. Gitu ya. Tentunya harus kita cek selalu. Bener nggak udah dicek ini sama tim kita, ini sudah benar dicek apa belum, itu semua harus kita cek gitu ya. Dan yang nomor 4 tentunya tim Anda adalah aset Anda gitu. Ini sangat penting teman-teman gitu ya. Buat saya juga bilang tim saya juga masih belum lengkap sampai sekarang, tapi sebuah keharusan untuk ada di bisnis ini, ada di industri ini, kita harus melengkapi tim kita gitu ya. Selain melengkapi, kita juga harus selalu meningkatkan skill dari tim kita. Mungkin Backstager online school ini adalah salah satu tempat yang menurut gue bagus banget untuk kita selalu belajar, tahu lebih jauh gitu ya, untuk bisa sharing satu sama lain, karena ilmu di industri event ini kan nggak pernah cukup ya, nggak pernah berhenti. Dia selalu berkembang, inovatif, dinamis banget gitu ya. Kita kalau betul sampai ngelihat teknologi juga kayaknya nggak berhenti, engagement teknologi seperti apa gitu ya. Itu banyak banget yang bisa kita pelajari melalui Backstager online school ini. Makanya tim kita nih harus kita sayangin bener deh gitu ya. Kita harus didik terus, kita mesti arahin supaya memang nanti menjadi aset yang bagus banget buat kita. Iya, betul sekali, Om Roy. Nah, dan ini yang paling penting nomor 5 dalam proposal kita adalah budget. Gitu. Jangan sampai kirim proposal doang, budgetnya enggak gitu ya. Nah, nanti klien bingung nih harganya berapa nih gitu. Iya. Nah, Bapak bilang budgetnya belum ada. Nah, yang udah mah pasti ini dengan kalian kayak konsep kayak gini berapa sih kira-kira kan gitu aja. Paketnya berapa? Itu udah hafal banget ya pertanyaannya. Makanya saya nggak pernah mau pitching Om. Pakai di stage management aja. Iya benar. Calling aja. Langsung eksekusi aja ya. Nah ini teman-teman, efektif proposal budget adalah key writing to winning proposal. Ini yang saya bilang prosesnya bolak-balik. Pada saat kita di awal tadi kita bilang ya, kalau bisa pada terima brief tanya nih, budgetnya klien ada berapa gitu kan. Kalau nggak bisa, kalau nggak keluar, minimum kita harus punya range gitu ya. Nah proses bolak-baliknya adalah pada saat kreatif konsep sudah dibuat, production sudah mulai bikin budgetnya, ini sebelum akhirnya kita rep proposal, ini kita mesti lihat nih, orang production manager, ini berapa budgetnya? Oh segini, waduh ini udah jauh banget nih dari budget perkiraan kita, cutting deh, potong. Nah itu udah mesti terjadi gitu proses itu. Itu yang gue bilang tadi prosesnya adalah back and forth ya, bolak-balik gitu. Karena jangan sampai proposal udah bagus banget, budgetnya gede, waduh kirimin aja deh. Believe me, zaman sekarang sih ujungnya pasti kalah. Ya, betul. Gitu ya. Apalagi makanya transfer itu penting banget ya. Iya. Jadi efektif budget yang make sense itu tentu sangat penting banget gitu buat di klien kita gitu ya. Dan tentunya jangan sampai make sense kita rugi ya teman-teman. Teman harus tetap memperkirakan profit yang diperlukan
yang teman-teman punya di kantor nih, salary, travel expenses, operational cost, research and development masuknya cuma di sini di profit. Jadi jangan sampai teman-teman bikin budget mepet banget, akhirnya ujung-ujungnya draw atau ujungnya rugi, amit-amit jangan gitu ya. Ini harus profitable karena kita juga Ya. punya cost yang harus kita cover Yes. gitu ya. Dan juga saran saya untuk masalah budget, saya yakin teman-teman semua pasti mengerti value dari pekerjaan kita. Betapa besar effort yang kita kerjain. Jadi it's fine buat saya kalau kita juga berani untuk bernegosiasi. Mungkin saya mau sharing pengalaman juga banyak klien-klien kita sekarang yang sudah mulai menekan agency fee kita ya teman-teman ya. Ada yang sudah hampir bottom banget lah gitu. Menurut saya sih nggak apa-apa. It's a process of a business ya. Kalau emang nggak nguntungin, kita bisa bilang, maaf, kita kayaknya belum bisa jalan dengan budget segitu, it's fine. Jangan takut. Jangan sampai kita merasa Ya. ditekan, kita menjalankan ini dengan capek, tapi kita nggak ngerasa dapat apa-apa. Jangan. Gitu. Kerjaan kita udah banyak banget, dan kita pun kadang-kadang bilang sama tim kita, untuk jalanin event yang sukses, kita mesti happy dulu. Kita mesti senang gitu loh. Sangat sulit gitu untuk menjalankan sebuah event dan mensukseskan sebuah event kalau kita dan tim itu tertekan gitu ya. Udah tertekan nggak dapat profit lagi, waduh itu susah banget kayaknya rasanya ya. Jangan sampai gitu. Jadi itu adalah poin yang mesti saya sharing lah, bahwa kita mesti happy ngerjainnya, tentunya juga profit. Gitu ya. Nah itu 5 poin yang tadi sangat penting buat kita untuk bisa memenangkan sebuah proposal. Kita mesti kreatif konsepnya mesti kuat gitu ya. Lalu kita juga production kita juga mesti cakep nih gitu. Jangan sampai ada ukuran salah, item-item produksi juga yang belum dimasukin malah kelupaan dimasukin. Kemudian produksi nggak cocok sama venue, ukurannya beda, pipeline loadingnya berbeda gitu ya. Timelinenya juga, detailnya juga nggak sama. Nah itu jangan sampai gitu ya. Dan juga terakhir adalah soal budget, jangan sampai budgetnya juga nggak make sense, jangan sampai juga kita nggak bisa present budget kita itu efektif buat klien kita. Gitu. Dan terakhir ya tentunya poinnya tadi kita juga tetap harus profit, dan kita juga harus happy karena banyak cost yang mesti kita cover pada saat kita memenangkan sebuah pitching gitu ya. Nah, sedikit ada closure dari gua buat teman-teman untuk bisa punya insight tentang sesuatu yang memang kita bilang pekerjaan kita ini dinamis banget gitu ya. Luas banget, dinamis banget, nggak ada berhentinya. Setiap minggu kayak setiap bulan tuh banyak banget perubahan yang terjadi baik di Indonesia maupun di luar negeri. Tapi ini ada beberapa video yang mungkin bisa saya sharing. Saya harap video ini bisa meng-encourage teman-teman untuk gitu ya, ada sesuatu yang mungkin bisa gue dapat ide dari ini ya. Mungkin gue bisa memenangkan project kalau projectnya gue bikin seperti ini ya gitu. Ini ada beberapa video yang harapan gue bisa sharing bahwa gue sangat termotivasi dengan video-video ini, dan video-video ini selalu membuat gue punya mimpi bahwa gue pengen bikin ini satu saat gitu ya. Nih coba kita lihat ya. Ini satu video cukup lama tahun 2014, ini tentang opening yang menurut gue keren banget. Sound suaranya nggak? Ya, digedein Audionya dinyalain aja, audionya. Om Roy. Ya. Om Roy. Audionya dinaikin, audionya. Oke. Audio. Cukup? Belum kedengeran. Cukup? Belum kedengeran. Oh, putus-putus kayaknya. Ya mungkin karena ini jaringan Ya, kali ya. Jadi... Jaringan. Oh, ini NFL Om ya? Iya, Super Bowl. Iya, Super Bowl ya? Super Bowl? Iya. Yang suka ada Madonna atau siapa gitu kan. Yang kemarin terakhir Jello sama siapa tuh? Shakira atau... Iya, Jello sama Shakira yang terakhir kemarin. Ini baru Ceper. Yes, ini memang very keren lah ini. Keren banget. Iya. Ini teknologinya gila. Ini kayak semua keren sini di sini. Bukan lagi.
Ya, secara Kita lihat konsep seorang keren. vokalis yang selama ini nyanyi, Ya, openingnya ya. adalah main drum. Main Itu drum. surprise yang luar biasa. Dan dia main drum di atas hidrolik yang berjalan tuh kan. Iya. Iya, ya hidrolik yang jalan. Secara Ya. teknikalnya kan udah dahsyat Kayak nih. conveyor. Iya, Iya. harus nggak boleh goyang atau apa ya kan? Iya. Di bawah Lihat lightingnya. Di bawah ada kru tuh yang dorong. Iya. Ototer, bukan hidrolik, ototer kayak. Iya, cakep ya. Iya, iya. Keren. Oke. Semoga Ya, teman-teman mantap, nangkep intinya bahwa di Yes. situ kita lihat openingnya luar biasa, dimulai dengan lighting show semuanya gelap, lalu dibuka dengan choir anak-anak gitu ya. Belakangnya LED, anak-anak ini cuma kelihatan siluetnya doang, kembali sapuan lighting, tiba-tiba seorang vokalis yang tadinya kita harapin nyanyi mulainya main drum. Ada Gitu ya. projection juga di situ ya kalau nggak salah. Betul. Projection apa LED itu? Projection ya kayaknya. Mm-mm. LED. LED ya? Jadi ceritanya dari video ini selalu mengencourage gue bahwa gila ya gitu ya. Super Bowl itu bisa dibikin segila ini gitu openingnya. Ini Iya. udah ini Super Habis Bowl itu apa? habis itu dipakai main lagi kan, Habis itu dipakai dipakai pertandingan. main, gitu kan, dipakai pertandingan. Kadang-kadang pertanyaan ini bikin konser apa bikin Super Bowl sih gitu kan. Iya, betul. Jadi semoga video ini bisa mengencourage teman-teman seperti halnya video ini mengencourage gue bahwa ini satu mimpi gitu ya, satu dream bahwa mungkin satu saat gue pengen punya kesempatan untuk bikin seperti ini. Gitu ya. Amin. Amin. Semoga teman-teman juga punya kesempatan yang sama. Mudah-mudahan Oke, kita- terlibat tuh. Oh, apa lagi? Amin. Tapi Super Bowl tuh emang edan ya tiap tahun. Emang selalu Selalu gokil ya. selalu gila. Kita jadi Benar-benar. kayak nunggu, cuma pengen nunggu openingnya aja. Iya. Pertandingannya mah bodo amat. Gue nggak ngerti kok, Iya. Nggak ngerti juga kita pertandingannya ya. asli. Oke. Kita lihat yang kedua itu tadi tentang opening ya. Ini idea tentang seremoni yang juga kemarin gue udah sempat bikin ini dan alhamdulillah nih kliennya juga seneng gitu ya. Ini coba kita lihat. LED-nya kita bikin kiri kanan ya, jadi benar-benar 4D jadinya. Ya. Bahkan di beberapa video gue sempat lihat LED-nya ada di atap, di roof. Interaktif berarti ini. Iya. Kayak kagemu. Agemu ya. Jepang. Ini baru Cakep ya? benar-benar budgetnya terserah kreativitas kalian. Wah, ini sih, aduh. Bener ya Pak, bener ya. Masalahnya udah tinggal 10% tuh klien yang begitu. Oke. Ya. Welcome. Oh ini brandnya Welcome. Bukan judul acara. Oh, salah ya. Ya kalau yang tadi mungkin idenya adalah kita kadang-kadang kalau lagi seremoni suka bingung ya. Ini apa sih yang mau kita bikin kalau memang mau ada launching, tapi launchingnya barangnya nggak ada nih. Kayak sekarang mungkin kayak Mbak Carla kan startup sekarang sering banget ya Mbak bikin launching ya. Gitu. Iya. Kadang-kadang kalau di kita tuh kesulitannya nih kalau startup yang launching barangnya apa yang dikeluarin ya kan nggak ada barangnya gitu. Belum jadi udah mau launching. Nah, mungkin Mbak Carla kalau ada yang mau di launching bisa di pitching di sini. Saya standby, Mbak. Oh, gitu. Jualan. Masih iya dia lucu. Nanti dari situ nanti kita cari kiat juga nanti dari Mbak Carla bagaimana caranya dari sisi Benar. mindsetnya kan gitu kan. Iya, iya. Benar. Oke, tadi salah satu contoh seremonis yang mungkin juga bisa mengencourage kita untuk lebih kreatif ya. Nah ini ada experiences yang juga menurut gue lucu sih. Ini disebut dengan interactive touch wall.
Oh iya nih, gue pernah lihat. Wah, di sini ada jagonya nih Om Aco nih. Buat Iya, minggu depan nih ada nih betul. Om Omar Yusma. Ada Om Aco, mungkin Ada ada Om Om Manto, Om Manto, ya. ada banyak lah di backstagers yang ini. Enggak, kebetulan ada nih Om Andre sekarang nih Om Aco nih di sini nih. Nah, Ada, pas tuh. dia kan Ada. minggu depan Udah tuh masuk. dia minggu depan. Iya, jatahnya. dia minggu hari depan. Jumat. Jadi Jumat, yang ya. malam ini banyak nama-nama baru juga. Selamat datang di Backstagers Online School. Ya. Ya, ada dari Banyuwangi, ada dari Malang. Keren. Ada Lampung, ada Palembang. Palembang. Ada lumayan banyak ya. Palembang ada. Purwokerto, Iya, Purwokerto. Lampung, Palembang, udah gue sebut, udah disebut. Banyuwangi. Semoga Purwokerto. teman-teman Disebut tadi. teman-teman di daerah semua selamat datang semua ya. Semoga bisa sharing ilmu, semoga bisa dipakai, semoga bermanfaat nih. Gitu. Amin. Nanti mungkin ada sesi sendiri kali ini ya Om Andrea, karena kan ada Harus. Harus. Nah, soal makanya kan tadi experience saya ya. seperti yang kita bilang kan Backstage Online School baru part 7, nanti ada part 8, part 9 dan kita akan makin lama harusnya makin keren lah. Dan pembicara juga harusnya lebih keren-keren lagi sih. 85 nanti. Ini experience yang ini nih mungkin buat teman-teman yang baru masuk. Ini kadang-kadang kita kalau lagi exhibition di mall ya, kita kadang-kadang bikin apa ya, biar orang nih pada mau datang pakai SPG udah nggak mempan, pakai flyer sudah nggak mau datang gitu kan. Jadi mesti ada something yang beda gitu ya. Memang akhirnya, apalagi kalau kita ngomongin market-market kota besar ya, Om Andre ya, Mbak Kenny ya, di Jakarta gitu, kita masuk ke Pondok Indah gitu susah banget narik orang biar mau datang ke booth kita. Sedangkan kita punya KPI untuk education, kita punya KPI untuk engagement. Kalau kita nggak punya something interaction yang benar-benar menarik, yang kasarnya sekarang tuh bisa viral, mereka bisa post di sosial media, mereka nggak akan datang gitu. Jadi challenge di kita untuk selalu mencari kreatif yang apa yang bisa gue buat ya gitu. Dan teman-teman jangan lupa apa yang kita kadang-kadang dapat videonya, reference, teman-teman di Indonesia ini udah banyak banget yang ahlinya. Banyak banget. Semuanya insya Allah bisa dibikin. Gitu. Tinggal tanya sama backstagers di sini. Semuanya ada kayaknya. Kita tinggal minta ini ya, bisa sharing di sini nanti ke depannya. Bisa. Ya, bahkan beberapa teman kita yang di Indonesia juga dipakai di luar, di Pixar, segala macam ya. Sampai dipakai di Singapura segala macam. Iya. Contohnya itu ya. nih yang minggu depan nih, contohnya yang minggu depan nih. Sering banget kerjaan di luar negeri. Banyakan di luar negerinya kayak dibanding Indonesia dia. Oke, yang terakhir teman-teman, mungkin kita juga bisa bikin yang sebenarnya benar-benar out of this world aja gitu ya. Ini apa sih maksudnya benar-benar mungkin orang juga nggak ngerti nih apa ya maksudnya ini ya, mungkin kita lihat aja videonya. Keren nih Om. Ini orang beneran di depan sini. Ini bentuk kubus beneran yang kita bikin berdiri di satu titik. Kemudian semuanya proyektor. Mapping ya berarti ya. Ya kan? Iya. Gitu. Jadi emang aneh aja gitu. Ya, something yang memang benar-benar bisa mengencourage orang untuk mendekat, kemudian untuk tahu sebenarnya dan mau cari tahu untuk apa sih yang dibikin di event kita atau exhibition kita gitu ya. Dan sebenarnya saya yakin banyak banget video-video lain, reference lain yang mungkin lebih bagus, lebih keren. Tapi ini hanya beberapa sharing aja dari gua bahwa video-video ini selalu mengencourage gua untuk selalu berkarya, untuk selalu berpikir kreatif. Nggak selalu membuat proposal yang itu-itu aja, karena memang dunia kita, industri kita dinamis banget gitu ya. Dan ya kita nggak perlu berpikir bahwa kompetitor kita adalah si A, kompetitor kita adalah si B. Menurut gue sih kita nggak usah berpikir ke situ. Kompetitor kita adalah diri kita sendiri gitu ya. Kalau terakhir kita baru bikin proposal A, sekarang kita dapat pitching proposal B. Kita bisa ngelebihin itu nggak? Gitu ya. Kita bisa bikin sesuatu yang lebih kreatif daripada itu nggak? Kita bisa berkarya yang lebih keren daripada itu nggak? Itu sebenarnya adalah kompetisi yang sebenarnya kalau menurut gua ada di dunia kreatif. Setuju Om Roy, setuju sekali dengan apa yang diinfokan Om Roy. Menarik sekali. Kompetitor kita adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Benar. Yes. Nah, itu harus jadi catatan malam nih. Kompetitor kita adalah diri kita sendiri. Dan terakhir teman-teman,
quality of proposal itu akan mereflect quality dari pekerjaan kita, quality dari perusahaan kita. Jadi selengkap apa, sekomprehensif apa, sekreatif apa proposal yang kita bikin, itu adalah quality dari pekerjaan kita. Jangan takut untuk salah, jangan takut untuk jelek, nggak ada semua itu, gitu ya. Karena kembali lagi kompetisinya adalah sama diri kita sendiri. Kita harus be better setiap kali kita bikin proposal, kita harus be better setiap kali kita mengeksekusi event, gitu. Yang cuman titipannya adalah kita mesti check everything. Salah satu yang gue pelajarin sekian belas tahun ada di dunia event adalah kita harus mencek A sampai Z-nya. Jangan sampai kita nggak cek. Sometimes hal-hal kecil, bahkan hanya sekedar electricity aja, itu bisa merusak dan menghancurkan kualitas dari pekerjaan kita pada saat kita eksekusi. Gitu ya. Semoga ilmu yang gue sharing bermanfaat, teman-teman. Terima kasih banget, gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan, gue open untuk jawab sebatas ilmu yang gue punya. Nanti kita lanjutin pada saat sesi Q&A. Terima kasih Om Andre, Om Dani, Mbak Kenny. Silakan. Thank you Om Roy. Thank you Om Roy. Sangat nih kalau dilihat dari decknya tadi ya, gue mau rasanya kayak pengen nanya gitu kan. Iya, gue juga udah nggak sabar nih. Udah. Tapi jangan dulu, nanti dulu. Iya, makanya. Kadang-kadang kan banyak sekali orang pengen kerja di IO, pengen punya IO gitu ya. Lo yakin kalau lihat deck yang tadi? Tadi saya jadi IO, kerja seperti itu loh. Nah, bikin CV aja nyontek Google. Untuk yang baru datang, selamat datang. Terus ini, jadi gini, setelah tadi Om Roy sudah men-share prosesnya bagaimana biasanya IO menerima brief dari klien, lalu apa saja yang harus dipersiapkan sama IO. Nanti Mbak Carla akan menjelaskan nih mengenai gimana lo harus sekreatif apa untuk memenangkan sebuah pitching gitu ya Mbak Carla ya. Jadi gini mungkin, karena kan Mbak Carla ini kan dia sebelum di client side, dia kan pernah di agensi gitu. Jadi dia bisa memposisikan dirinya dia sebagai agensi yang mengerti juga di dunia event pastinya. Dan satu lagi dia posisinya di client side, dia memberikan brief kepada kita, event organizer. Nah, jadi kita dapat clue dan kiat-kiat seharusnya dari Carla nih hari ini. Dan bocoran dari agensi. Nah, iya, bocoran agensi. Kalau bocoran agensi kan hampir sama lah dengan kita juga di IO gitu kan. Cuman sisi angle yang berbeda nih kan, karena terakhir dia kalau nggak salah di VP-nya salah satu startup baru bukan baru ya, startup yang udah lumayan keren lah di Jakarta. Ya, betul ya, di client side ya. Aku nanti dibisikin ya. Iya. Oke, jadi ini udah boleh sharing ya sekarang ya. Thank you. Boleh dong. Boleh, silakan. Mbak Carla, sorry suaranya agak kecil. Mbak Carla. Ya. Udah. Oke. So, kalau gue ini boleh casual gue lo aja ya. Boleh. Oke, jadi kalau gue mungkin melihat dari point of view yang lain ya. Tadi kan kalau Mas Roy itu coba cerita keren banget, lengkap banget lah the whole process in preparing the proposal gitu ya. Kalau gue sebenarnya lebih pengen cerita secara konseptualnya. Jadi my material ini nggak akan technical, tapi lebih ke konseptualnya dan ujung-ujungnya itu pengen kita itu ngertiin ujung-ujungnya interestnya klien apa, purpose-nya klien apa gitu ya. So, gue juga nggak akan panjang-panjang. Yang pertama, sebelum kita ngelakuin pitching-nya gitu ya, kita ngambil brief nih, kita pulang, atau bahkan sebelum kita ngambil brief, menurut gue, ini penting buat semua peserta pitching, penting untuk semua tim member, terutama untuk leadernya ya, untuk memahami why instead of what. Jadi kayak, gue tuh kenapa sih ikut pitching ini? Dan kenapa sih gue harus menang? Itu yang menurut gue, itu mindset yang harus kita sama-sama tanamin dulu ke tim kita gitu. Di sini gue bilang, life is a pitch and pitch is a life. Kenapa? Karena kita sadar nggak sih, bahkan teman-teman backstagers community di sini yang udah join ya, kenapa sih lebih memilih ikut Zoom dibandingin ikut ngelihat dari groups gitu. Kayak gue tadi pagi gue bangun kesiangan gitu ya. Begitu gue bangun, gue kan berpikir gue punya beberapa pilihan dalam hari gue untuk
menjalankan hari ini gue mau ngapain ya selama menunggu buka puasa, itu kan sebenarnya kita lagi ngejalanin pitching gitu ya. So basically we live by choosing, by pitching apa yang valuable buat kita. Nah sama aja kayak pitching gitu loh. Pitch is alive gitu. So penting banget buat kita memahami the high importance dan urgency dari pitching itu sendiri. Kenapa? Karena tanpa kita menang itu pitching, itu bisnis kita nggak live, bisnis kita nggak jalan gitu loh. Dan kalau campaign yang kita udah jalanin, yang udah menang itu ternyata nggak run well gitu ya, itu juga bikin klien kita mati, kitanya juga mati. Jadi mindset ini dulu ya yang perlu kita tanemin, kenapa kita penting banget untuk menang pitching dan untuk nge-run well project-nya. Ini gue sebenarnya flow-nya mirip sama apa yang tadi Mas Roy ceritain, tapi gue mencoba melihat dari point of view kayak ini mungkin gue bilang tuh secret recipe gue dulu sih zaman gue di agency. Ini jadi bocorin rahasia ya, nggak apa-apa kan udah nggak di agency ya. Tapi gini, basically kita goalnya satu ya, kita pengen menangin perangnya, oke? Sama perang itu perlu peralatan dan perang itu harus punya strategi. Di setiap fase kita berperang, either kita lagi maju, kita lagi mundur, kita harus punya strategi apa aja. Yang pertama itu gue bilangnya sih ini adalah strategi pertama ya, atau fase pertama itu adalah strategic offense. Ini adalah fase di mana kita mencoba mengumpulkan segala hal yang kita bisa dapatkan, kita bisa ketahui, kita bisa jadi resourceable gitu ya, untuk kita menentukan goal kita apa sebelum kita membreakdown strategi lebih lanjut. Nah, gue namain strategic offense gitu ya. Yang pertama adalah hidden truths. Kita dipanggil 10 agency, 15 agency, semua dapat brief yang sama toh, nggak mungkin ada yang beda. Tapi, based on pengalaman gue, there will always unwritten brief. Nah, unwritten brief itu apa? Antara lain yang perlu dicari tahu adalah, ini beneran pitching bukan ya? Ini pitching settingan bukan ya? Iya, formalitas ya gitu ya. Window shopping. Karena buat gue no matter ini projectnya gede apa kecil, itu effort kita ngerjain pitching tuh sama gedenya. Kita kan selalu pengen ya gitu. Terus yang paling penting kalau kita ternyata bukan incumbent agency-nya atau yang suka dipakai nih, atau kita baru ikut tender pertama kali, kita IO baru apa agency baru gitu ya. Sedangkan kita ngelihat ada nama-nama yang udah sering muncul dan sering menang nih. Nah, kita coba cari tahu di belakang biasanya kenapa sih, ya kan antar IO pasti suka ngegosip dong gitu. Jadi coba cari tahu gitu ya, kenapa sih kliennya suka pakai yang ini, kliennya tuh apa segala macam. Jadi tuh coba dicari dan kliennya puas nggak sih sama agensinya atau IO-nya gitu. Jadi unwritten brief itu yang membuat kita punya pengetahuan tambahan yang belum tentu semua IO apa semua agensi itu punya. Itu yang menurut gue penting banget. Itu kepo ya Mbak? Iya, kepo itu penting. Harus. Kedua, menurut gue ini gue pakai istilah 3C dan 1C, di mana 1C itu lebih akan menentukan atau lebih penting dari 3C. Kalau gue agak beda dikit ya sama teman-teman tadi yang bilang kompetitor itu diri kita sendiri. Yes, gue setuju, tapi tetap in term of pitching gue tetap akan melihat kompetitor gue. Jadi 3C itu adalah our own company, client, and also competitors. Nah, ya, jadi kalau untuk pertama klien ya, gue kalau pitching ya, begitu gue datang, gue tuh relatif kalau project gede, dulu biasanya gue ikut ngambil brief. Tapi kalau misalnya project yang nggak terlalu besar atau bukan klien existing, gue minta tim gue yang datang, dan most likely itu gue biasanya kirim 2 orang, account sama kreatif atau strategis sama kreatif. Nah, begitu dapetin, gue akan selalu bilang sama mereka, dapetin semua bisnis card-nya ya, lu catat namanya siapa, you know what, apa yang gue lakukan, gue nge-browsing profile mereka satu-satu. Even gue nyari sosmed mereka satu-satu. You know, itu penting banget ya, karena gue pengen tahu, ini karakteristik kliennya kayak apa ya. Karena you know what, dari konten apa yang dia tulis di sosial media, even saat dia tidak aktif di sosial media, during dengan pengalaman lo kan bisa baca tipe orangnya kayak gimana. Itu memang butuh exercise ya, nggak bisa sekali coba langsung tepat. Dan gue kebetulan juga zodiac believer, jadi biasanya gue membaca klien gue dari zodiaknya gitu. Itu adalah biasanya gue lakukan gitu ya. Mantap.
Kedua adalah kompetitor. Nah, pastikan antar dunia IO itu saling udah tahu lah ya, ini IO siapa, ini orangnya siapa gitu. Nah, dengan kita, kalau gue biasanya yang gue pelajari, lawan gue siapa, ada siapa dan kuatnya di mana. Jadi biasanya gue mempelajari IO itu jagoannya di mana gitu loh. Itu yang gue lihat dan kira-kira gue bisa tahu nggak lemahnya dia apa ya gitu. Karena kalau gue ngelihat dengan kita mengetahui kelemahan dan kekuatan kompetitor, kita bisa tahu kita masuknya dari mana. Nah, setelah tahu kliennya, setelah tahu kompetitornya, baru kita balik ke company kita sendiri. Apa sih yang bikin company atau tim kita ini unik, beda gitu ya, semacam kayak USP-nya tim kita. Dan kira-kira buat project ini nih yang cocok tim member mana yang kita turunin. Let's say kita punya 2 orang tim account, kita punya 2 set tim kreatif. Kalau satu ya udah nggak ada pilihan ya, tapi kalau punya lebih dari satu, kita jadi tahu mana yang lebih cocok. Kenapa? Ini yang tadi gue bilang 1C, chemistry. Mau kita udah tahu kliennya, mau kita udah tahu kompetitor, mau kita udah tahu diri kita, kalau tim kita yang maju nggak punya chemistry sama klien, itu bubar jalan. So, biasanya gue tuh akan nanya ke tim yang ngambil brief, kliennya kayak apa? Sorry ya, gue sampai suka nanya, cewek, cowok, umur berapaan, jilbaban apa enggak, dandan apa enggak, kalau cewek ya. Kalau cowok gayanya gimana? Kenapa? Biasanya gue punya tendensi menurunkan tim yang mirip. Kalau gue ya, itu biasanya trik yang gue pakai gitu. Itu adalah bagian pertama tuh, strategic offense. Nah, kita masuk ke bagian kedua. Setelah itu kita mau nge-attack nih. Nah, ibaratnya kalau ini sebenarnya gue nama-namain aja. Sebenarnya ini kayak PDCA nih, plan, do, check, action gitu. Ini kita di tahap kedua, tahap kedua kita attack nih. Kita lagi nyerang gitu ya. Nyerangnya dengan bikin proposalnya gitu ya. Nah, dalam bikin proposal apa aja sih yang menurut gue, based on pengalaman gue perlu diperhatikan. Ini gue nggak tahu ya saat ini semua IO atau agency melakukan apa enggak. Tapi dulu gue di 2 tahun terakhir, gue nerapin metode 1-4-3. Setiap orang harus nyumbang 3 ide buat di blast di internal. Jadi kita ngomongin ini bukan konten ya, jadi ide gedenya dulu gitu, kayak temanya gitu ya. Dulu gue maksain dan mengharuskan, let's say gue ngerjain ini ber-7, ber-8, tim inti ya gitu ya. Setiap orang harus nyumbang 3 ide. Nah, pasti kan setiap orang punya kemampuan yang beda-beda ya. Ada yang udah jago banget ngide, ada yang junior yang dia malu-malu atau takut atau gimana. Gue dulu sebagai lead-nya, gue kasih mereka percikan. Percikan tuh kayak biar kesentil dikit, biar mereka iya juga ya gitu. Karena gue believe yang namanya eksplorasi itu dilihatnya bisa dari beragam angle. Dan biasanya di sini pun ya saat gue minta mereka cari ide, gue akan minta mereka, lo pelajarin ya semua karakter event-event atau acara-acara yang nih klien bikin. Jadi kita coba baca taste kliennya kayak apa sih gitu. Karena bisa jadi gini. Bisa jadi kita memang harus mengusulkan something yang new, tapi jangan meninggalkan culture atau value yang udah ada di brand ini, yang di event-event mereka ini. Atau kadang-kadang kita kan pengen cek ombak ya, kita kalau kliennya tiba-tiba pengen something new, kita bener-bener harus tahu biasanya kayak gimana, sehingga kita bikin something yang beda banget. Jadi bener-bener harus nge-shortlist dan nge-analyze event-event yang udah dilakuin sama kliennya. Gue biasa kayak gitu. Nah, yang ini gue juga agak kejam nih. Karena gini, biasanya kayak tadi yang Mas Roy bilang ya, gila ngerjain 3 hari. Jadi biasanya gue selalu punya, kita punya target day 1 kita kelar apa, day 2 kelar apa, day 3 kelar apa. Tapi dalam sehari itu, gue akan minta si project leader itu bisa nyecer tuh hour by hour. Itu mungkin timnya bisa jadi stres ya, dalam persiapan. Banget, ada betnya. Gue saat itu sebagai perempuan, ini mohon maaf ya para laki-laki agak gender ini sedikit ya. Jadi gue believe dan riset sudah membuktikan perempuan itu punya better empathy dibandingkan laki-laki. Jadi benar. Tapi laki-laki juga bisa belajar lah kan, kayak perempuan juga sebenarnya bisa think like a man, act like a lady kan gitu. Nah, biasanya saat tim gue tuh lagi stres dan panik atau mereka bingung karena dicecer gitu ya, gue mencoba approach mereka one on one, kayak gimana,
Apa yang susah? Kalau kayak gini gimana? Jadi, nah itu tugas gue sebagai business unit director. Jadi project leadernya, biasanya sih account directornya ya gitu ya, dia yang memang nge-lead progress, gue tuh mantau dari atas. Karena gue believe kita semua manusia perlu di-touch satu-satu ya gitu. Jadi kita harus make sure tim kita juga ngerasa diperhatiin kok. Jadi nggak cuma kayak dijadiin robot gitu, enggak. Tapi bener-bener kenapa dicecer sebegitunya? Karena this is for the sake of the winning, supaya kita menang gitu. Itu adalah biasanya yang gue lakukan. Jadi main good cop, bad cop ya. Bad cop, yes. Juga gue jadi bad cop-nya itu atur-aturan project leader-nya gitu. Nah, yang ketiga, ini setelah kita udah menyerang dengan bikin proposal segala macam, ini saatnya kita mendefense apa yang udah kita bikin sebelum kita maju beneran presentasi ya. Gue namanya tactical defense. Jadi kita memastikan kita bisa melakukan defense untuk mencapai goal yang di awal udah kita bikin. Yang pertama tuh on track. Nah, pengalaman gue sih biasanya ya, bahkan di hari kedua aja, ini sebelum masuk nanti ke budgeting ya, tiba-tiba nih lagi bikin misalnya kita udah ngelok idenya apa gitu ya, terus kita lagi ngedesain nih. Begitu ngedesain, kadang-kadang ada aja loh kita kepikiran sesuatu yang itu baru kepikiran, ya kan? Yes, nah, betul. Itu harus memastikan, kadang masalahnya adalah yang tahu cuma segelintir orang di timnya. Jadi tiba-tiba misalnya si account sama si strategis sama kreatif tahu, tapi si anak produksi nggak tahu apa-apa nih. Nah, begitu dilempar, sedangkan dia udah mulai nyicil budget. Gue karena beberapa kali pernah kejadian gitu ya. Jadi begitu dilempar ke produsernya, ngamuk-ngamuk lah dia. Kok jadi kayak gini sih? Apa segala macam. Nah, jadi intinya kita kalau pitching harus memastikan semua orang on track. Ya, mau via WhatsApp group lah, mau via Google Drive lah, yang ke-update terus, apapun intinya make sure everyone's on track. Nah, yang kedua, triple check. Kenapa triple check? Intinya triple check ini adalah memastikan kita sudah menjawab apa yang diminta di brief. Karena kadang kita tuh terlalu kreatif ya, kadang-kadang IO atau agency tuh suka kreatif, suka pengen out of the box, keren sih, tapi nggak menjawab brief gitu. Nah, jadi yang pertama triple check itu ideally ya, kalau yang gue lakuin adalah yang pertama itu matanya project leader yang ngecek in term of proposal dan lain-lain ya. Yang kedua itu adalah matanya, kalau dulu gue sebagai business unit director gue yang ngecek. Jadi setelah project leadernya ada gue, dan kalau ternyata kita punya kedekatan dengan satu aja orang klien yang lagi nge-pitch kita, usahain lakuin pre-sale. Itu lumayan sering gue lakukan ya. Tentu pre-sale itu adalah Mbak, peres, Bude, peres. Sebenarnya kalau kita kalau kita nggak kenal jangan harap ya. Jadi memang jujur kalau incumbent agency yang udah kenal kliennya mungkin lebih bisa melakukan ini ya. Dan ini juga balik lagi ke tipe kliennya. Nggak semua brand, nggak semua klien bisa diginiin ya gitu. Tapi gue sebisa mungkin, bahkan kadang-kadang gue modal nekat nih ya. Tentu ada triknya ya. Kalau itu nanti sesi lain berbeda nih. Tapi itu perlu khusus kayaknya, Mbak. Pastikan nggak ada klien di sini ya. Jadi basically ngedeketin, ini perlu interpersonal skill yang bagus banget ya. Sebisa mungkin lakuin pre-sale sama klien. Pre-sale itu mau ketemu kek, after office ketemuan kemana kek, mau apapun yang penting usahakan, ya jangan ada tertulis ya gitu, tapi usahain ada pre-sale. Karena dari situ kita bisa cek ombak. Udah sesuai nggak sih? Ada masukan apa nggak sih gitu. Nah, yang ketiga adalah challenge back. Nah, ini yang menurut gue nggak semua IO atau agency melakukan. Hopefully sih sekarang ya banyak yang melakukan ya. Gue dulu selalu ngebiasain kalau proposal udah jadi, itu kita melakukan rehearsal dan kita main peran. Jadi ada yang jadi challenger-nya. Ada yang seolah-olah jadi klien, nyerang, dan trying to find the hole. Ada bolong apa nih yang masih kita tutupin. Jadi biasanya kayak gitu. Karena tipikal klien kan banyak banget ya. Ada yang pas presentasi itu diem. Nggak komentar sama sekali, nanti tiba-tiba ada hasil pitching. Ada yang jutek banget. Yang tanyanya teknis banget, yang kayak, bukan itu deh yang paling penting gitu ya. Kadang-kadang ada yang mikirin idenya, nanya budgetnya gitu. Kan klien macam-macam ya. So, try to explore ada bolong apa sih yang perlu kita tutupin. Jadi
gue selalu biasain tim gue ngelakuin itu sih, sampai kita semuanya tuh udah confident bahwa ini proposal kita udah oke, gitu. Itu adalah fase tactical defense. Nah, yang terakhir nih, ini yang menurut gue paling seru, when we are able to conquer the situation atau the presentation ya. So, yang pertama gue bilangnya adalah di sini performing storytelling. Nah, ini bahasanya agak ngejelimet, tapi akan gue jelasin ya. Kenapa gue bilangnya performing storytelling? Yang pertama adalah you have to make it your presentation ya, karena lo cuma punya sekian menit, paling banyak juga 1 jam, bahkan kadang-kadang ada yang ngasih setengah jam gitu ya. You have to perform. Jadi bayangin lo lagi on stage ya, kalau lo nonton drama, lo nonton teater itu kan setiap orang nggak bisa jadi aktornya ya. Jadi harus jelas ada yang jadi direkturnya, ada yang jadi aktornya, ada yang jadi charmernya. Jadi bahkan kadang gue tuh mungkin aja bawa orang cuma buat nge-charm klien. Dia nggak ngapain, duduk aja di situ. Nah itu balik lagi, itu baru bisa kita ketahui kalau tadi kita mengenali kliennya kayak apa gitu kan. Ada yang jadi teknikalnya, jadi dia diem aja kalau ada pertanyaan teknis baru dijawab gitu ya. Bahkan ada yang jadi investigator. Jadi biasanya gue dulu tuh suka berperan jadi dan itu peran-peran itu bisa jadi satu orang memerankan sekian peran ya, nggak harus satu peran satu. Kalau dulu gue tuh sukanya jadi gue jadi director, jadi kayak yang bisa dipercaya ngedirect semuanya, sama gue jadi investigator. Jadi gue ngeliatin satu-satu ekspresi kliennya gitu ya. Nah, itu dari lo ngeliatin ekspresi dia, lo ngeliatin dia main handphone mulu apa enggak, dia merhatiin presentasi lo apa enggak, dan segala macam. Itu lo paling nggak bisa ngebaca dia tertarik nggak ya sama presentasi gue boring nggak ya, dan segala macam lo bisa ngebaca gitu. Kadang-kadang kalau bahkan nah ini juga perlu banget karena kita harus tahu kenapa tadi gue bilang harus tahu banget kliennya kayak gimana, sehingga kita bisa menaruh aktor yang memang sesuai atau yang apa ya, yang cocok sama kliennya, cocok sama projectnya. Kayak gue kasih contoh, gue pernah punya klien yang itu tuh Islami sekali gitu ya. AE gue yang bajunya seksi-seksi dan mukanya agak bici, nggak gue ajak. I mean like, nah kayak gue punya klien juga yang I don't know why dia nggak suka sama, sorry ya, dia nggak suka, di sini nggak nyebut nama kan, dia nggak suka sama perempuan pintar dan cantik. Jadi gue nggak pernah datang, gue cantik dan ini nggak ya pintar. Basically gue nggak pernah datang. Jadi di project itu gue hanya ngebantu di balik layar. Kalau ada meeting dan segala macam, gue nggak pernah datang. Ini menurut gue kayak the way you orchestrate the performance sih gitu. Jadi itu penting banget saat lo pitching. Nah, kenapa storytelling? Jadi performing storytelling gitu. Kalau gue melihat apa yang ada di deck, kecuali udah masuk bagian technical ya, itu memang harus detail banget. Tapi saat lo masuk di bagian strategi, bagian ide, dan segala macam, itu sebenarnya deck itu lo pakai hanya sebagai penunjang sih. Tapi sebenarnya yang paling penting, si storytellernya itu, the way dia menceritakan, the way dia presentasi, itu menjual nggak ya? Menjual itu ada 2 ya indikatornya ya. Satu, menjawab brief apa enggak. Karena ya, yang kedua, menarik didengar, menarik disimak atau tidak. Karena percuma kalau salah satu elemen ini hilang gitu. That's why tadi balik ke fase ketiga, penting banget ngelakuin rehearsal gitu. Dan satu lagi, gue punya satu tips gini kayak, nah tapi balik lagi ini nggak bisa dilakukan ke semua klien, harus di-assess dulu. Jadi try to be hard sell, but don't sell hard. Itu adalah prinsip gue kalau presentasi. Jadi kayak lo harus hard sell, namanya juga lagi jualan kan, pengen dapet projectnya, tapi jangan sell too hard gitu. Beda ya antara hard sell sama sell too hard ya. Itu adalah prinsip dalam performing storytelling. Terus, oh ya kalau bisa nih, ini tapi jangan persis kayak gini ya, cari yang something beda kali gitu ya. Gue tuh kalau pitching, gue selalu mencoba membuat kliennya inget gue. Either tim gue pakai kaos samaan semua yang dibikin custom gitu ya. Kalau projectnya agak gedean, gue bawain gimmick yang merupakan mock up dari campaign-nya. Ya. Atau bahkan bisa maybe you do small performance sebelumnya yang cuma 1-2 menit, tapi intinya do something yang bikin klien lo ingat. Karena lo bayangin
klien seharian, 2 hari, itu ketemu sekian belas agency. What makes you different, itu penting banget. Itu juga gue melihat, karena gue pernah jadi klien juga ya, kadang-kadang kalau tim gue nanyain pun kayak, ini yang mana ya agensinya, gue aja keder gitu. Nah, ini terakhir sebenarnya connecting dalam arti gini, gue selalu membiasakan tim gue, saat lo udah kelar present, either lo di jalan atau lo udah nyampe kantor, selalu biasakan kirim thank you letter. Gue nggak tahu apakah semua agensi dan IO melakukan itu apa enggak. Pokoknya thank you, terima kasih sudah diberikan kesempatan, kita open untuk segala masukan, kita willing to improve, semoga kita berjodoh, we're gonna do our best if we win, bla bla bla. Pokoknya jual diri lo sebisa mungkin secara singkat di email itu. Dan try to keep contact ya. Jadi kayak misalnya dikasih tahu pengumumannya semingguan lagi gitu ya. Kalau lo rasa udah hari H-nya dia belum hubungin, try to contact. Bahkan kalau gue kadang-kadang suka nggak tahu malu, di tengah gue lagi menunggu, gue suka nanya aja, Mas Mbak, apa kabar? Jadi kayak basa-basi aja. Yang penting keep contact. Berarti kan kliennya aware nama lo tuh muncul di WhatsApp-nya kayak di apanya gitu ya. Nah, dari situ sebenarnya dari proses conquire ini hasilnya kan ada nih, menang apa enggak. Nah, itu akan balik lagi dong ke fase awal. Kenapa? Kalau lo menang, ya basically what you get saat ini tuh baru the business beginning gitu. Nanti lo akan melalui fase itu lagi saat lo the next brief dan segala macam. Dan kalaupun lo ternyata kali ini di pitching ini belum menang gitu ya, dengan apa yang udah lo, insya Allah nih ya, dengan kalau lo bener-bener ngelakuin semua hacks-hacks yang gue kasih ini, pasti kliennya inget sama lo dan lo dipanggil pitching lagi. Jadi segitu aja sih sharing-sharing dari gue. Seru banget ini. Basically tips penting banget sih ini, penting banget karena ternyata ini sebenarnya setelah gue perhatiin juga nggak banyak loh yang melakukan ini sebenarnya. Betul sekali. Ada insight ya buat industri kita ya. Iya, betul. Ada insight. Cuman lucunya apa kalau cerita tadi Mbak Carla tuh mengenai knowing your client dan segala macam itu ya, gue pernah punya pengalaman dulu klien gue nggak perlu sebutin deh brandnya, tapi Jepang semua. Itu yang namanya itu susah banget semuanya. Yang pertama peres susah, yang kedua ngebaca mimiknya mereka itu susah banget. Even tuh nggak bisa dibaca, mukanya flat banget. Parah Mbak, lo tau nggak Mbak? Jadi gini, emailnya mereka pun pada saat ngirim email ke gue itu kayak orang ngirim email kala pitching. Tapi begitu di bawah dia bilang congratulations we choose you gitu. Jadi emang nggak bisa banget kebaca gitu. Parah. Di entertain kagak mau. Ya udahlah ya. Iya. Terus ada pertanyaan gue tadi. Ada banget. Banyak banget. Jadi ini kita bisa melihat dua sisi yang berbeda. Jadi tadi Om Roy itu yang udah lama di dunia event, nah Carla yang udah lama di agensi dan di client side. Jadi kita mendapatkan dua hal yang sangat berbeda dan mungkin gua aja yang pernah di agensi baru ada dengar istilah yang dikasih tahu sama Carla tadi gitu. Jadi mungkin salah satu pelajaran yang sangat keren sih kalau menurut gua malam ini. Seru banget. Kita rugi ya. Iya, ikutan rugi. Nggak ikutan sesi kita rugi. Benar banget. Iya. Makanya kan di gitu kadang ada kejutannya ya. Di sini adalah kejutannya pada saat kita melakukan di dalam online-nya. Gitu. Karena kalau di flyer dan ini kan belum bisa ngejawab gitu kan. Tapi pada saat kita melakukan interaktif, kejutan-kejutan itulah yang terjadi di Backstagers Online School. Emang keren lah Om Roy sama Carla lah. Semoga teman-teman kita yang AE banyak lihat nonton malam ini ya, Mbak Carla ngasih masukan banyak banget nih. Ini betul sekali, betul. Ini nonton nih. Iya. Karena saya dosen jadi terstruktur. Gue sebenarnya pengen nanya buat dua-duanya. Karena kan ini kan karena konsepnya lebih, maksudnya konten pembahasan kita hari ini adalah gimana how to win the pitch gitu ya. Iya. Dari sisinya Roy dan dari sisinya Carla, gue pengen tahu. Biasanya kan kalau misalnya kita present tuh harus ada hero dari konsep tersebut.
atau apapun lah, pokoknya kita datang pitching harus ada sesuatu yang kita jagoin untuk dimenangin gitu. Bukan mendingan apa ya ngomongnya, apa sih yang biasa kalian lakukan in terms of apakah hanya konsepnya aja yang dijagoin, ataukah servisnya yang dijagoin, ataukah budgetnya misalnya? Monggo. Siapa nih, mau Mas Roy? Mau... Makarlah dulu kali ya. Tadi gue udah duluan ya. Oke, boleh. Gantian. Oke, kalau gue Mbak, jawabannya tuh sama. Cari tahu dulu kliennya kayak gimana. Nah, cari taunya, coba perhatiin event-event terdahulunya. Dari situ biasanya sih kelihatan ya. Perhatiin lah eventnya 2 tahun belakangan aja. Itu tuh lebih yang kayak konsepnya biasa-biasa aja, tapi kayaknya murah banget gitu ya. Atau yang dia tuh emang orangnya konseptual gitu ya. Nah, balik lagi, kalau gue, idealisme gue sebagai insan kreatif gitu ya, gue pasti utamain tuh ide kalau gue. Karena ide tuh kayak kalau pohon tuh itu akarnya. Tanaman lo, pohon lo kuat apa enggak, dan segala macam itu tergantung kualitas akar gitu. Jadi kalau gue, paling penting ide. Ide baru diturunin kemana-mana. Karena gini, ide tuh nggak menentukan budget. Yang menentukan budget itu adalah konten, eksekusi, dan segala macamnya. Namanya ide event, ide kampanye tuh nggak menentukan budget gitu. Jadi kalau menurut gue paling penting tuh idenya dulu gitu. Karena ide itu setiap agency most likely beda, nggak sama gitu. Kalau budget, lo bandingin harga item A, B, C, nah itu bisa par. Tapi kalau namanya ide tuh beda-beda banget gitu. Kalau menurut gue sih gitu. Ya. Kalau dari sisi gue sih sebenarnya bener ya gitu ya. Maksudnya pada saat kita bikin konsep lalu kita present, ini yang tadi gue bilang punya winning point ya dalam proposal kita ya. Mungkin bahasanya Mbak Kenny tadi si hero dalam konsep itu ya gitu. Itu kita mesti punya banget gitu ya pada saat kita mau present, datang, proposal kita kirim, lalu kita mau datang presentasi, itu kita mesti believe dulu bahwa itu adalah hero gitu, nomor 1 gitu. Nah lalu pada saat pertanyaannya tadi yang mana yang mau didahulukan, jawaban gue juga mungkin mirip-mirip sama kayak Mbak Carla. Ini tiga-tiganya punya porsi yang sama gitu ya, bahwa idea, budget itu juga mesti betul-betul bisa fit in sama kliennya. Mungkin benar bahwa kita bisa cari tahu dari event-event sebelumnya gitu ya, atau mungkin kita bertanya dari sisi range budget yang tadi pada saat kita terima brief di saat awal tuh. Pada saat kita tanya range budget, lalu kita coba cari tahu, mungkin dari situ sebenarnya sudah mulai kebayang ya gitu. Seperti apa sih tipikal klien kita ini gitu. Tapi gue setuju bahwa yang dibutuhkan sama klien dari kita ini selama ini kalau kita dipanggil pitching itu sebenarnya adalah ide gitu. Mereka tuh sulit untuk dapetin ide itu gitu. Mungkin karena mereka ini klien ya. Mungkin di sisi klien udah cukup pening mungkin dengan KPI gitu. Pening banget deh sama KPI perusahaannya gitu. Jadi gimana caranya mereka berkomunikasi dengan end user-nya, mungkin itu yang mereka sangat butuh bantuannya sama kita. Jadi betul banget ide, kalau gue sendiri juga gue menomorsatukan ide, lalu apakah ide tersebut akhirnya akan berimpact kepada budget tergantung nanti kontennya. Ya kalau kita ngelihat kliennya, wah ini kayak kliennya open minded banget nih gitu. Budgetnya juga masih open gitu kan. Kita lihat dari event-event sebelumnya dia terbuka gitu ya. Jadi kayaknya it's fine kalau kita memang mengajukan ide yang mungkin juga cukup luar biasa. Tapi note dari gue, tolong make sure kalau ngajuin ide yang luar biasa itu bisa dieksekusi ya. Jangan sampai bikin ide luar biasa, ujungnya kita nggak punya vendornya, kita nggak tahu siapa yang ngerjain. Itu percuma juga gitu. Gue pernah tuh dulu waktu zaman kerja di agency, bos gue tuh menghayal luar biasa, terus gue melotot dari samping. Pas present. Bener. Siapa kenal kau tuh bos saya dulu? Tahu saya. Pingin nyubit ya. Bos gue tiba-tiba kaget gitu lihat gue yang, oh kata tim saya nggak bisa. Sedangkan kita udah gini, dia ngomong gitu kan. Oke, gitu. Gitu ya. Ini masih kaitannya sama itu ide dan budget Om Rio sama Mbak Carla. Apakah kan nggak tahu nih kliennya juga kita nggak bisa approach secara peres tadi tentang range budget. Ada nyiapin nggak plan A, B, C gitu dengan budget A
ide A, budget B, ide B, budget C, ide C gitu. Ada kemungkinan begitu nggak yang pernah dilakukan? Mas Roy deh gantian. Gantian ya. Iya, kalau dari gue sendiri sih, kita bisa bilang di zaman yang serba terbuka ini, zaman sosial media yang gila ini kan semua sebenarnya kebuka banget ya teman-teman. Kita bisa cari vendor apa aja kok. Di Instagram tuh banyak banget. Mau di googling banyak banget. Gue pernah ketemu klien, kita udah menang nih, udah sampai tahap presentasi udah menang. Lalu kita masuk tahap yang paling sulit sih sebenarnya ya. Kadang-kadang suka bikin naik pitam nih. Tahap negosiasi sama procurement. Gitu kan. Ini procurement-nya di depan gue buka Google, nyari harga sound system sama harga AC di depan gua. Kesel banget. Benar. Ya kan mungkin teman-teman pernah ngerasain Mbak Kenny, mungkin sama Om Andre sering banget lah. Iya. Ya kan? Pernah. Angkanya kita, gitu ya, angkanya kita. Oke, kita ambil yang paling gampang deh Om Andre. Kita lagi pitching project PRJ 1 bulan, gitu ya. Yes, betul. Ini sama procurement-nya, ini angka AC-nya tuh dicari di Google di depan gua. Ini angka lo kemahalan, pakai ini aja, gua ketemu di Google. Dia bilang begitu. Ya. Jadi benar banget Om Dani gitu ya. Pada saat kita ngelihat typical project seperti apa gitu ya, terutama untuk item-item yang sebenarnya udah common banget lah. Itu kita perlu planning dalam budget kita gitu ya. Kita perlu ngelihat juga, ngebaca juga sebenarnya klien kita ini atau hero dalam konsep kita ini apa sih? Itu yang paling kita jagain gitu loh. Nah, jangan sampai hero kita ini tuh dalam tanda kutip itu bisa dibahasakan atau bisa dibudgetkan sama dia. Seperti halnya ngebudgetin, mohon maaf ya, bukan maksudnya merendahkan item AC, bukan gitu, tapi tolong konsep jangan disamakan dengan AC yang memang harganya bisa kita googling gitu. Ya. Nah, that's why emang akhirnya hero ini menjadi baby banget ya. Kita mesti benar-benar create dia spesial, dalam proposal juga kita how to gitu ya. Sehingga memang dia nggak bisa dibikin jadi harganya itu nggak bisa di googling atau nggak bisa dipatok gitu loh. Nah, tentunya akhirnya betul kata Om Dani tadi, untuk item-item yang lain kita perlu plan ABC. Dalam artian, kalau item-item tersebut dicoret dalam budget, Om Dani gitu ya, jangan sampai itu menggerus profit. Ya saya tuh kalau tim production yang suka bikin budget, kadang-kadang kita suka sama-sama saling ingetin gitu. Jangan sampai item-item yang dicoret itu sebenarnya item-item yang memang sangat penting untuk sisi konsep gitu ya. Kalau emang sekedar AC dia compare atau apa ya mungkin ya Om Andre ya, HT ya sering banget ya gitu begitu ya. Iya betul. Kadang HT malah dikasih udah free aja komplimen gitu kan. Iya. Kan kalian ada agensi fee-nya gitu. Masa kalian lama nggak punya HT? Iya. Gitu kan. Udah kadang-kadang kalau udah kayak gitu kita relain aja deh. Ya oke, kita ikut deh Mas, kita bilang begitu. Mungkin dari Mbak Carla mungkin ada insight lain. Sebenarnya setuju, cuma gue mau nambahin dikit. Ini pentingnya tadi memahami kompetitor ya. Jadi gue tuh biasanya kalau lagi pitching ya either sama agency atau sama IO, gue tuh suka memprofile mereka. Jadi misalnya IO ini, dia tuh lightingnya punya sendiri apa dia ngambil dari tempat lain ya? Dia punya warehouse sendiri apa enggak ya gitu. Jadi gue mencoba mencari tahu yang bisa dijual murah sama tetangga tuh apanya ya, sehingga dari situlah trik budgeting kita bisa dimainin gitu. Nah itu untuk menjawab tadi yang kalau Om Roy bilangnya jangan sampai gara-gara item tertentu dibuang apa ditawar terus kita ambiar gitu ya. Jadi harus pilih-pilih yang mana yang emang harus kita mahalin. Salah satunya tadi ide tadi gitu. Nah cuman sebenarnya kalau gue sebelumnya ya gue selalu punya budget A, budget B. Itu budget A yang versi mahalnya yang sebelum ke klien tuh udah gue cut. Jadi biasanya gue bilang, jangan segini. Gue biasanya nggak akan nge-breakdown detail. Gue cuma pengen pokoknya angka bawah kita jangan segini, margin kita segini, angka bawah totalnya jangan lebih dari segini. Nah, nanti biasanya anak produksi gue nge-exercise gitu. Cuman ya balik lagi be careful juga dibalikin ke ini ya tornya ya, karena di klien-klien tertentu terutama Jepang ya, itu biasanya Jepang tuh justru ada peraturan nggak boleh masukin 2 budget. Ya, betul. Masukin 2 budget langsung gugur. Ya. Nah, jadi kayak gitu-gitunya harus diperhatiin juga sih. Dan nggak ada additional biasanya. Ya. Setuju. Dia nggak mau. Siap. Nah, ini ada pertanyaan dari Om Aco nih.
Om Aco kita suruh tanya sendiri aja langsung kali ya, Gimana? Mbak Kenny ya. Iya, iya. Monggo dibuka. Om Omar, mana Om Omar? Sebelum ketemu gue mau curhat dikit. Pernah gue dipanggil klien, dipanggil di briefnya sama procurement. Lalu ternyata gue tuh di brief gelombang kedua karena gelombang pertama udah di brief tapi ternyata belum ada yang menjawab keinginannya si Brief klien. klien, ya. Sering, Mbak. Itu kesel ya. Tapi yang bikin kesel gue tau nggak apa? Karena akhirnya gue kalah karena apa? Yang nge-brief gue bukan usernya tapi procurement-nya dan briefnya Lain. beda banget. Iya. Beda banget. Itu nyebelin sih. Om Omar mana nih? Udah gua unmute tapi kok nggak bisa. Coba dari sendiri deh Om. Coba Om. Nah, nih udah nih. Oke. Udah. Halo semuanya. Monggo Om Aco. Ya, Hai, keren Maco. presentasinya ya. Ada cuma 2 pertanyaan sih yang mau saya tanyakan. Kondisi kita sekarang ini kan, kalau saya lihat sampai akhir tahun kemungkinan kita banyak melakukan hal seperti ini, presentasi lewat online. Nah, tadi presentasi dari Mbak Carla oke banget dan itu jujur salah satu trik saya juga saya lakukan pada saat presentasi gimana caranya biar orang itu punya kesan tersendiri. Bahkan biasanya barang yang kita tawarkan saya biasanya bawa ke presentasi biar mereka lihat buktinya bahwa konsep ini bisa berjalan biarpun dengan skala sederhana ya, jadi bukan sekedar lihat di YouTube ini bisa dilakukan. Padahal biasanya cuma ngelihat doang, habis itu menang baru pusing sendiri, ini bisa nggak ya? Nah biasanya saya bawa alatnya bener, ini berjalan loh, proven gitu. Nah dengan kondisi seperti ini kita online, kita mau membuktikan memberi sesuatu ke klien bahwa ini bisa berjalan. Dan tadi triknya dari Mbak Carla juga bilang bawa satu orang yang untuk charming, itu kadang juga saya bawa. Tapi kalau kita udah online seperti ini, bagaimana ya caranya kita bisa melakukan itu lagi gitu loh. Karena saya yakin kondisi kita seperti ini. Sekarang maksudnya Om Aco ya, lagi kondisi sekarang ya. Kondisi sekarang ini agak tricky ya bagaimana caranya kita bisa melakukan hal seperti itu. Karena industri kita yang paling awal terkena dan mungkin yang paling terakhir mungkin yang akan kembali normal gitu loh. Nah, mungkin pertanyaan saya yang kedua, benar banget kalau untuk budgeting, kalau saya sendiri juga yang umum-umum biasanya saya ambil angka standar lah. Pokoknya ketika di googling harganya sekian. Makanya biasanya saya bawa alat-alat yang atau ide-ide yang biasanya belum pernah dipakai. Tapi ketika kita ngomong konsep, beberapa klien khususnya BUMN dan pemerintah ya, kita tuh nggak bisa hargain konsep karena tidak ada dalam harga satuan pokok. Harga budgeting pemerintah itu benar-benar sewa sound system sekian, itu pun juga standarnya kadang-kadang aneh-aneh. Kita agak pusing begitu. Konsep saya kan ini bagus, tapi gimana ngargainnya gitu loh. Ya itu aja sih. Monggo. Mas Roy, saya jawab 1, 2. Ya, kayaknya nih Mbak Carla yang jawab. Ya, oke. Aku 1. Thank you Om Aco. Terima kasih. Siapa namanya? Om Aco. Ya, kita manggilnya Om Aco. Namanya Omar. Namanya gak ada yang namanya Aco gitu. Ini nggak ada salah bener ya, tapi gue coba sharing based on experience gue aja ya, Om. Jadi kalau yang pertama tadi, kan online nih ya, kita mau bawa barangnya nggak bisa, mau bawa charmernya nggak bisa, tapi teknologi tuh ada buat ngebantu kita presentasi. Ya, misalnya kita minta tolong sama tim kita, kan sebenarnya kita bukannya dilarang nggak boleh keluar rumah juga ya, hanya dibatasi gitu ya. Do small shooting pakai handphone gitu ya, handphone buat ngerekam bagaimana alatnya bekerja, buat jadi mock up atau dummy, itu can be salah satunya. Terus kayak, ini gue udah ngejalanin sendiri ya, bayangin, ini small, kayak ini ya, sebenarnya ini kayak eksperimen kecil, tapi I think it can be tried into your presentation gitu. Gue lagi jadi speaker di satu acara, ya kan kayak gini, kita nih rame-rame gini kan, ada nih satu orang yang emang cakep banget, di antara semua paling cantik, ini kebetulan perempuan ya.
waktu gue posting, lo bayangin IG story itu cuma 15 second ya. Temen gue komentar, ada yang bening. See, charmer works. I mean like, the charmer, ya apapun itu ya, sebenarnya ini contoh doang. Gue believe masih bisa dilakuin online sih, asal kita benar-benar bisa manfaatin teknologinya gitu. Kayak kalau kita Zoom gini ya, tiba-tiba ada satu yang nyentrik banget nih gitu ya. Kan caranya banyak, Mas. Lu bikin virtual background warnanya nyentrik kek atau apa. Jadi kayak ini gue nih lagi coba gambar apa jembrengin kita gini ya. Background gue lumayan nyentrik nih dibanding lo semua nih. Cara-cara triknya ngakalinnya tuh lumayan banyak gitu. Tinggal gimana kita explore-nya kalau menurut gue sih gitu. Yes. Ya kalau gue juga setuju tuh sama Mbak Carla. Kayaknya kondisi sekarang yang memang serba sulit ya memang kayaknya pilihannya hanya dummy ya, kita mesti bikin dummy gitu. Ya dummy ini akhirnya harus kita cari cara supaya kita bisa share online ya, mungkin Om Aco juga paling paham mungkin caranya seperti apa gitu. Tapi ya gitu, sometimes yang memang kadang-kadang sulit di sisi kita sendiri nih Om Aco gitu ya, kalau menurut gua gitu secara company, kadang-kadang pada saat kita bikin dummy nih kita ada sedikit investment gitu ya. Nah tinggal gimana nih kita sekarang sama company kita gitu ya di masa yang sulit ini, kita bikin investment terkait dengan dummy yang mau kita buat gitu ya. Karena kan sometimes klien juga nggak mau gitu bikin dummy yang salah-salah ya, dia juga akan mempertanyakan gitu, kita mesti bikin yang bagus dan ini perlu ada investment. Nah investment ini sendiri pada saat kita present sama klien belum tentu juga goal ya projectnya. Jadi mungkin itu aja yang mesti kita tolerate di sisi internal kita sih kalau menurut gua. Mungkin sama ngasih ini ya, kalau mau dicoba dan kalau memang manpower internalnya ada ya, I believe yang namanya visual itu works better dibanding tanpa visual ya. Kalau memang memungkinkan dan ada tenaga kerjanya, karena yang namanya bikin video itu kan nggak melulu harus syuting. Wah, dia mah jagonya visual Mbak Carla, dia mah jagonya, aduh. Ya. Tapi jangan salah Om, pakai kata-kata tuh juga bisa menarik loh. Lo lihat beberapa video tentang COVID ya, itu banyak yang word based tapi tuh catchy gitu ya. Betul. Jadi you can present ya, before entering the technical part, saat lo mau present ide dan segala macam, bikin short movie. Even gue bikin video sendiri aja cuma pakai iPhone, banyak banget free apps-nya sekarang. Betul. Itu betul. Manfaatkan teknologi sebisa mungkin sih menurut gue can be. Ini gue bikin ini sendiri nih di belakang. Pakai. Ini aja agak gede-gede ya biar lo semua lihat, tapi ini bagus lah. Tapi I mean like gue aja yang bukan desainer, gue sekarang kalau bikin semua konten sosial media gue pun gue pakai free app sendiri gitu. Jadi bisa banget lah kayak gitu dipelajarin cepet banget. Oke. Aku mau nanya dong. Tadi ada satu pertanyaan lagi kayak yang belum kejawab tadi ya, masalah apa tadi? Soal yang budget ya, budget ya. Budget ya. Pemerintah ya. Oh iya, budget. Ini sebenarnya pertanyaan Om Aco soal gimana nentuin harga ide konsep, terutama untuk proyek pemerintah, yang item konsep tidak ada dalam harga standar pemerintah. Sebenarnya kita di swasta juga nggak ada ya sebenarnya ya. Di beberapa ada, di beberapa ada. Iya, masih ada konsep masih ada ya. Creative fee, ya di beberapa ada. Iya, sekarang ada itu loh, ada apa ya istilahnya. Jadi dia memang cuma bikin konsep, lalu dia lempar itu ke IO. Dia jualannya cuma ide sama konsep. Memang itu juga sekarang udah lumayan banyak. Dia nggak punya eksekutor. Nah ini emang kalau menurut gue sih emang kita nggak punya standarnya ya. Betul. Saat ini gitu ya di Indonesia tentang harga, ide dan konsep gitu. Bahkan kita kalaupun ada di klien, mungkin di klien swasta kita bisa state itu sebagai creative fee, juga angkanya juga sometimes nggak bisa kita anggap standar ya Om Andre ya. Tergantung sama kliennya aja gitu, dia willing nggak tuh bayar itu atau enggak gitu ya. Jadi sebenarnya ini PR kita bersama sih Om Aco, gimana sih ke depannya kita bisa sama-sama cari cara gitu untuk ngelindungin ide sama konsep yang kita buat gitu sebenarnya. Kalau pemerintah bisa nggak tuh Om Roy? Pertanyaannya Om Aco tadi kayaknya lebih ke situ deh. Jadi ide. Nah, kalau pemerintah mungkin bisa kita tanya ke Debbie, mungkin bisa jawab kali. Deb, ada nggak Debbie? Debbie. Tante Deb masih di mute. Oh nggak apa-apa, Mas gue kan mumpung pertanyaannya masih nyambung dan lebih ke pemerintah, mungkin Debbie bisa jawab nih, apakah di pemerintah itu ada konsep and fee? Kalau di kita swasta ada beberapa klien. Udah aku buka. Bisa sih gitu. Kalau secara konsep NV udah pasti nggak ada. Oke. RAB ya. Pemerintahan? Nah.
Tapi sementara ini deh, itu tuh sudah mulai akan dicanangkan. Jadi karena konsep itu tidak ada di dalam SBU. Ya. SBK, standar biaya khusus. BK. Ya, itu lagi lagi mau diobrolin di Kemenparekraf ya supaya itu harga standar event itu bisa naik kan? Naik, ya betul. Dulu ke Kemenkeu memang agak panjang, tapi secara detail itu masih bisa dititipin lah, teman-teman pinter lah. Titipin aja ke dalam item-item produksi kan juga nggak ada SBU-nya kan? Yes, betul. Oke, ya udah berarti udah kejawab, berarti di pemerintahan juga belum ada gitu. Ya. Oke, thank you Debbie. Kalau boleh nambahin Om Aco, waktu ngerjain IMF yang dinner, Mia Jo itu kayaknya gitu deh, ditambahin ke dia pembuatan film, kemudian penyelenggaraan latihan, apa mungkin diselip-selipin di situ. Tapi kalau mau tahu detailnya mau gue tanya langsung. Mia Johannes. By the way, gue tadi baca sedikit nih yang tadi mengenai, ini boleh balik ke pertanyaan yang sebelumnya nggak sih? Boleh. Masih Om Aco ya nanyain yang kita kan karena nggak ketemu nggak bisa baca eye contact segala macam. Ya, betul. Di sosmednya Om, tadi yang gue bilang. Kepoin ya. Itu yang klien lo satu-satu siapa? Kepoin sosmed. Oh. Ngaruh kalau di gue ya. Ini kita mesti banyak ngobrol sama Mbak Carla nih soal kepo-kepoan klien nih. Saya udah ahli banget nih Mbak Carla nih. Kepo dan peres. Iya, kepo dan peres udah ada jagonya nih Mbak Carla nih. Lebih kepo terus ya. Berarti paling tidak ini sebagai business owner. Ini ada kontrak nih. Iya, makanya sebagai business owner berarti bisa mencari kandidat AE yang bisa kepo dan peres berarti masuk ininya mungkin gitu salah satu strateginya. Kayaknya mesti bikin kelas khusus deh untuk ini ya. Iya. Kita bikin kelas khususnya. Karena gue mau nanya dong, pernah nggak sih kan lo tadi bicara soal company, klien, kompetitor sama chemistry. Pernah nggak di satu masa ketika lo sudah melakukan pengumpulan data kepo dan peres itu ternyata chemistry-nya nggak dapet? Then what? Alhamdulillah kalau ngomongin chemistry belum pernah kejadian kalahnya karena chemistry ya. Karena mungkin saat itu gue punya luxury, timnya lumayan banyak isinya. Jadi kayak kreatif aja gue punya 2 set, strategis gue punya lebih dari 1, account-nya juga ada beberapa. Jadi bisa mix and match gitu. Kalau kalah karena chemistry sih belum pernah. Dan gini, gue tuh selalu kalau gue nginterview anak account ya, gue mencoba sebisa mungkin di komposisi tim gue mencari komposisi orang yang berbeda karakter. Jadi gue punya yang A, punya yang B. Somehow, tapi walaupun mereka default karakternya itu berbeda, tiap gue nge-hire orang, gue selalu nyari orang yang dynamic, bisa berubah-berubah, nggak kaku gitu. Nah, gue tuh tiap interview gue selalu nanya zodiak lo apa, itu ngaruh. Wow. Ini gue jadi ngajarin gak bener nih, tapi gue tuh selalu interview tuh nanya zodiaknya apa, bener kok, hobinya apa, kalau kongko di mana gitu, kayak hal-hal yang very personal tuh gue tanyain karena gue selalu ya di antara semua tim member gue ya yang harus bukan gaul ya, yang harus supel, yang harus pinter ngebaur dan segala macem dan bisa acting tuh penting. Karena lo nggak bisa punya account yang kalau nggak suka terus dia cemberut depan klien gitu. Nah jadi gue lumayan picky untuk memilih tim account yang bisa segala macam. Diciwit kalau cemberut depan klien ciwit. Enggak. Pertanyaan gue bukan ke kalah karena si chemistry itu, tapi lebih ke suasana di saat presentasi. Karena kan kadang-kadang ada orang yang sosmed sama pribadinya beda. Sampai saat ini belum pernah meleset banget ya, meleset dikit pernah lah. Tapi itu belum pernah sih. Kalau tentang menebak-nebak orang ya, berarti bisa baca orang nih kayak. Gue nggak punya six sense, tapi kebenaran gue sangat suka mengenali orang karena dulu pengen masuk psikologi tapi nggak kesampaian. Jadi gue that's why. Mengenali orang, tipe-tipe orang. Lo kalau mau ebook-ebooknya gue banyak, nanti gue bagi. Siap. Kelas khusus udah pasti. Kelas khusus. Ini ya,
Harus ada section sendiri nih. ini, iya. Iya. Om Ceper, itu ada pertanyaan menarik tuh Ya, dari betul, Ramada betul, Trias betul. tuh. Dari Ya. Ramada Trias tuh. Coba tuh. Mungkin dia Sebentar. suruh nanya. Kayaknya gua kenal kayak si Ramada Trias ini kayak kenal deh. Iya, kayaknya Ramadan tahu nih orang Trias. siapa nih kayaknya nih. Ada Ayo, pencerahan ayo. gimana kasih arahan Kita- AHE. kita Mungkin dia suruh ngomong sendiri aja deh pertanyaan deh. Mana? Iya. Ada di Udah agak di atas tadi. ada, Iya, udah agak iya. di atas. Ramanda Trias. Ramanda Ya. Trias. Silakan. Udah saya buka tuh. Masih ada nggak orangnya? Ampun katanya nih di chat, ampun Kok gitu. ampun? Hah? Kayaknya gue kenal kayaknya kita lah ya. Iya, Ayo dulu silakan. Oh, Ya dia bilang mantan account katanya mantan Oh. account. oh dia nggak berani ngomong ya? Ya intinya gini, anak sekarang katanya tadi itu mana ya? Anak sekarang kayaknya engage ke apa? Klien ya. Ada Itu pencerahan beda, gimana di kasih beda. arahan AE lulusan komunikasi umur 23-26 zaman sekarang yang Ya. jadi super kecil-kecilan. Saya angka 10 agensi lokal multi kok seperti passion managing klien dan project atau kerjasama dan Agak, kreatif nggak iya. berasa gitu. Curhat nih kayaknya. Ya. Di compare dengan yang account tahun 2009 sampai 2009 dan 2017. 2017. Ya. Gitu. Lempar isu dulunya anak Hashtag account. Saya lempar ngurusin isu orang siapa nih. dulunya account kan. Kayaknya Mana bukan anak nih? buahnya Carla kayaknya nih. Iya ini curhat ini. Curcol kayaknya. Nih ada pertanyaan itu mau dijawab atau gimana? Boleh lah dijawab lah. Jawab. Soalnya lu Iya, dulu boleh. gue, makanya lu jago nggak ya? Nggak, tapi Siapa dulu yang mecut? Trias nih setahu gue udah kerja di salah satu agensi yang dia posisinya juga udah lumayan ya. Tapi gini kalau menurut gue, lu jangan nyalahin AE-nya lah. Dunia juga udah berubah gitu loh. Lu ngomongin jadi AE tahun 2009 sampai 2015 sama AE 2 tahun ini juga dunia udah berubah gitu. Jadi faktornya banyak ya yang bikin. Jadi kayak gini, the way lu educate AE zaman sekarang itu udah nggak bisa pakai cara lama karena anak-anak zaman sekarang nggak suka diguruin, mereka yang paling benar. Jadi lo harus tahu gimana cara ngobrolnya sama mereka, gimana cara create relevansi sama mereka sehingga mereka oh iya juga ya gitu. Yang pasti anak zaman sekarang karena mahasiswa gue kebanyakan umur 17, 18 gitu ya. Nggak bisa lo marah-marahin, nggak bisa lo kerasin, nggak bisa deh pakai cara-cara gitu tuh nggak mempan sama mereka gitu. Dan balik lagi sebenarnya kalau lo bilang kerjasama sama kreatif, passion kliennya kok nggak berasa. Nah, gue nggak tahu sih lo risetnya kemana gitu karena kalau lo bandingin mungkin emang cara kerja bisnis model agency sama tahun 2009 juga udah berubah ya gitu. Jadi nggak bisa kita langsung ambil kesimpulan kayak begitu sih dan menurut gue coba dilihat lagi dan banding-bandingkan ke agensi-agensi yang lain kayak gitu semua nggak sih? Menurut gue enggak. Coba IO-nya Mas Andre, masa sih kayak gitu? AE-nya enggak lah. Gitu. Jadi ini mungkin salah sampelnya kurang melebar aja. Menurut gue sih. Nah, ada pertanyaan nih dari Ezra Immanuel. Anda. Oh, ya, kita suruh ngomong lagi ya. Ezra, ngomong aja. Ini pertanyaan belum. Ini mau nanyain juga tadinya nih. Lah ada yang nanya zodiaknya Carla apa katanya? Tebak dong, tebak. Ini semenit tebak. Apa kira-kira? Gemini. Salah. 3 tebakan ya. Scorpio. Nggak boleh jawab ya. Sama Keke nggak boleh jawab loh. Scorpio. Enggak. Scorpio nggak mungkin Cancer. Mirip. Nah, udah salah 3-3-nya itu. Oh enggak Leo, antara Cancer sama Leo nih. Leo. Aduh. Sama dia tuh, Leo. Leo, kelihatan lah dari cara ngomong gue. Pisces. Banyak banget Scorpio. Nih, Ezra udah dijawab. Ezra. Halo kakak. Halo. Ya, silakan Ezra. Mana nih mukanya? Mana mukanya nih Ezra? Ezra pasang mukanya Ezra. Suaranya udah ada tapi nggak ada muka. Mau nih buat Om Roy sama Mbak Carla buat di kantornya masing-masing, idealnya tim buat
tim yang ngerjain buat satu proposal itu berapa orang? Termasuk mungkin kalau Mbak Clara ada tim yang tugasnya ngepoin klien kali ya? Gitu. Itu masing-masing kantornya ada berapa orang timnya untuk satu proposal? Mau Mas Vio, Mas? Gua dulu. Oke. Sebenarnya sih kalau idealnya di saat ya kita bilang pada saat kondisi sedang bagus ya, kita nggak ngomongin sekarang atau memang nanti pada saat COVID ini berakhir, pandemik ini selesai. Enaknya sih emang punya 2 business unit sebenarnya kalau menurut gua. Kita satu business unit itu satu tuh harus ada account-nya gitu ya, harus pegang account. Yang kedua kita mesti punya kreatif. Kemudian yang ketiga kita mesti punya production gitu ya, dan yang keempat kita mesti punya designer, creative designer yang memang siap untuk kerjain 2D 3D. Ya syukur kalau nanti 2D 3D-nya bisa dipisah, tapi kalau memang kelihatannya nggak memungkinkan jadi satu juga nggak apa-apa. Tapi ada alternatif tuh kalau sekarang tuh tadi Mas siapa namanya tadi? Ezra. Mas Ezra. Nah, Mas Ezra, kalau memang kelihatannya tim ini terlalu besar atau terlalu gemuk dalam perusahaan gitu ya. Sebenarnya sekarang tuh udah banyak juga tuh kalau desainer 3D itu ada di luar, jadi dia sifatnya freelance. Itu banyak tuh. Tinggal nanti kita cari yang memang chemistry-nya cocok, budgetnya cocok, terus time frame pekerjaannya juga cocok. Jadi kalau ngomongin minimumnya tuh, enaknya tuh ada account, kemudian ada kreatif, kemudian ada production. Ya, itu menurut gua 3 itu yang memang bisa jalan lah untuk bisa mengerjakan proposal, presentation, gitu ya, sampai nanti kalau udah execution tuh Mas Ezra mungkin juga tahu ya, kalau udah execution kita bisa banyak banget tuh tim-tim freelance gitu ya yang memang bisa kita hire untuk bisa melengkapi event kita pada saat eventnya berjalan. Berarti nanti dari masing-masing bidang yang nurunin ke anak buahnya ya gitu ya Om Roy ya? Ya Bisa betul itu ya? Tentunya tim yang tadi itu di luar project manager ya. Tentu project manager ini fungsinya dia harus bisa mengawasi dua-duanya berjalan gitu ya. Ya kalau emang nanti budgetnya juga cukup, ada ya tentu punya project manager masing-masing juga tentu lebih bagus. Mbak Carla gimana? Kalau gue agak beda dikit nih, mungkin ya karena dulu kan tempat gue kerja nggak IO, nggak pure IO ya. Sebenarnya ini kayak activation agency yang kebetulan banyak saingan sama IO besar atau IO yang ternama gitu. Jadi kalau gue gini, timnya lumayan lengkap komposisinya di internal, tapi gue dari awal sampai sekarang nggak pernah punya yang namanya kayak apa sih event strategis atau activation strategis gitu, nggak pernah punya. Karena gue selalu nge-push account-nya yang jadi strategis. Account sama kreatif tuh collapse jadi strategis. Jadi nggak pernah punya strategis gue. Nah kalau tadi agak beda ya, kalau ditanya project manajernya itu agak beda ya kantor gue sama kantornya Mas Roy gitu. Jadi kalau dulu di gue yang jadi project leader atau project manager itu gue tunjuk secara bergantian antara account sama production. Jadi kadang karena gue juga selalu nge-hire account yang ngerti produksi, dalam arti gini, dia nggak ngerti teknis, dia nggak bisa ngelakuin, tapi dia tahu, dia punya gambaran gitu. Jadi biasanya gue gilir antara si account director-nya atau bahkan account manager kalau project-nya nggak terlalu besar, atau si production head atau production manager yang jadi project manager gitu. Jadi kalau gue biasanya at least 4 orang sih gitu ya. Account itu 1, bisa jadi account-nya ada director-nya, ada AE-nya kalau project-nya gede. Yang kedua itu production tuh at least ada 1 gitu ya. Syukur-syukur kalau bisa yang levelnya agak senior, jadi nggak perlu. Jadi dia ngerti konsep tapi ngerti teknis bawah juga. Yang 2 lagi adalah kreatif. Kreatif itu ya 1 2D, 1 3D. Tapi bener banget yang tadi Mas Roy bilang sih, zaman sekarang sih 3D udah bisa di-hire gitu ya. Bahkan gue bukan bermaksud kejam ya, tapi ini memang yang suka gue lakukan. Tapi kan balik lagi tergantung dealing dengan pihak ketiga ya. Gue biasanya kalau nge-hire 3D itu pakai sistem bayarnya tuh kalah menang. Jadi gue nggak mau kalau menang berapa, kalah berapa gitu ya. Yes. Gue nggak mau boncos. Biasanya gue pakai sistem dan balik lagi tergantung ya, nggak semua 3D freelancer mau ya, tapi makanya gue carinya yang mau. Jadi tapi dia nggak akan rugi kok. Jadi kalau kalah sekian harganya, kalau menang sekian gitu. Ya. Gue mau nambahin dikit tadi buat Mas Ezra. Mungkin kalau di tempatnya Mbak Carla dulu kita bicara mungkin big agency ya.
gitu. Yang tentu secara capital juga berbeda gitu. Tapi kalau memang betul. tadi Mas Ezra bertanya sebagai seorang calon entrepreneur gitu ya, yang memang mau, gue mau bikin IO nih gitu, kira-kira berapa sih tim yang gue butuhin? Ini nanti tentu secara bisnis Mas Ezra harus kembali lihat secara capital gitu ya. Kita sebenarnya siap modal berapa sih gitu ya. Karena modal ini sendiri harus kita separate nih Mas Ezra, antara memang modal untuk modal kerja gitu ya, memang yang akan modal berputar. Satu lagi memang kita harus siap untuk expenses kita, karena kita kan hidupnya nih dari project ya gitu. Project. Jadi kita memang mesti ready pada saat-saat seperti akhir tahun atau mungkin pada saat-saat seperti sekarang ya bulan-bulan Ramadan gitu ya, which is kita punya expenses bayar THR kan gitu. Ya. Nah ini tentu harus kita berhitung kembali dengan capital di perusahaan kita nih, kita siap untuk berapa orang dan kita siap untuk berapa business unit gitu. Itu kembali ke kita tuh Mas pertanyaannya gitu. Ini ada pertanyaan dari Empi Like This. Gue bingung bacanya. Ya ini Mas Pon tuh, Mas Pon. Mas Pon itu. Makassar. Sosok dimudah-mudahin. Sosok dimudah-mudahin. Makassar, mau kita buka atau bacain? Gimana nih? Nanya Karena Pak Awil juga mau nanya tuh, Pak Awil. Iya, Pak Awil juga mau nanya, terus ada dari Purwokerto juga ada yang mau nanya nih. Mas Pon Ini mungkin dibacain aja mau kali dibuka atau bacain aja Mas Pon ya? Waktu kita harusnya udah habis, tapi supaya mempersingkat nanya dikit. Nih. Mas Pon, gimana caranya mewujudkan agensi rasa IO atau IO rasa agensi ya? Lucu sih pertanyaannya. Mbak Carla kayaknya nih, Mbak Carla. Sebenarnya gue belum clear sih maksudnya agensi rasa IO atau IO. Daeng, tanya langsung lah, Daeng. Bagaimana ini? Daeng, langsung Daeng. Mungkin gini kali maksudnya, karena kan kalau di kita kebanyakan IO itu kan masih mendapatkan pekerjaan dari dua klien yang berbeda. Ya. Satu dari sisi klien set langsung, satu dari agensi. Gitu kali ya. Mungkin begitu kali ya. Atau ya kayak segitu sih. Kalau pertanyaannya gitu, ini balik lagi based on pengalaman gue. Mungkin mas-mas mbak-mbak di sini yang udah senior juga nanti bisa bantu sharing juga. Jadi gini, kalau based on pengamatan gue, karena gue suka hiring IO gitu ya, gue juga acted as agency. Kemarin waktu gue di client side gitu, gue pernah hire agency, gue pernah hire IO. Ada perbedaan yang sangat signifikan antara IO sama agency itu gini. Kalau agency itu biasanya ya, mohon maaf ya teman-teman IO ya, biasanya sedikit lebih advance dari sisi strategi dan ngide. Yes. Ya. Kalau IO itu lebih advance dari sisi eksekusi. Ya. Okay. Technical terutama ya. Kalau ya tinggal dibalik, kalau pengen jadi agensi rasa IO, ya lu hire orang dari IO yang jagoan teknis, produksi segala macam gitu. Kalau lu pengen jadi IO rasa agency, lu cari anak kreatif, lu cari strategis yang jago banget ngide. Kalau menurut gue sih kayak gitu. Itu kalau tadi itu ya, agensi rasa IO apa IO rasa agency ya. Ya, udah betul dia bilang, udah kejawab. Mungkin Mas Roy sama kayak jawabannya atau Om Roy gimana? Ya, mirip-mirip sih sebenarnya Mas Pon. Jadi tergantung lagi, kalau gue sih banyak lihat dari sisi bisnisnya ya sebenarnya. Kita mau nge-build company kita nih apa sih gitu. Kita memang mau menang pitching lalu kita subcon gitu ya. Lalu let's be an agency gitu. Atau kita memang benar-benar memang mau jadi IO karena memang kita believe expertise kita, experience kita, skill kita itu kita kuat di execution kok. Kita sama vendor-vendor kuat gitu ya. Kita paham banget gimana implementasi konsep di lapangan. Menurut saya dua-duanya kalau memang mau digabungin ya mungkin ada beberapa yang memang sukses ya gitu, tapi kalau sekarang kelihatannya pilihannya ada di kita sebagai entrepreneur nih, kita mau yang mana gitu ya, karena dua-duanya punya culture bisnis yang emang menurut gua agak beda. Oke, udah kejawab kan tuh Om Mas Pon. Kejawab ya Mas Pon. Bagaimana Mi? Terjawab kah? Udah itu betul Mbak Kara, Dimensi pengen jadi IO rasa agency katanya. Oh, anak Dimensi. Ini ada dari Purwokerto ya. Monggo Pen. Mau nanya, proses kreatif biar selalu menarik dengan keterbatasan SDM dan kemampuan vendor di daerah.
Apalagi di Purwokerto nih. Iya benar nih, ini kenyataan di lapangan nih. Iya. Oke, coba gua jawab ya. Proses kreatif biar selalu menarik dengan keterbatasan SDM dan kemampuan vendor. Jadi sebenarnya kata-katanya nih ya, maksudnya proses kreatif biar selalu menarik. Sebenarnya kreatif itu semuanya menarik tuh Mas. Kalau menurut gua nih sama Mas Aditya ya di Purwokerto gitu. Gua nggak believe sebenarnya ada keterbatasan SDM. Karena kita sendiri, kalau ingat di ilmu marketing, itu ada 7P itu. Gua ingat kalau nggak salah P-nya ada people, gitu ya. Dan people itu as a marketers, gitu ya. People itu adalah marketers, artinya semua orang yang terlibat dalam yang ada di dunia event itu adalah kita sebagai marketingnya. Ya kayak Om Andre, walaupun Om Andre adalah CEO di perusahaannya, ya beliau tetap adalah marketersnya gitu. Siapapun yang ada di situ termasuk orang Perusia adalah marketersnya. Nah, begitu juga dengan kreatif gitu ya. Karena industri kreatif nih, Mas Aditya. Jadi gua selalu beranggapan bahwa siapapun yang ada di dalam company gua memang harus kreatif karena industri kita adalah industri kreatif. Nah, sekarang tinggal seberapa mau setiap orang yang ada di company kita ini selalu meningkatkan kreativitasnya gitu ya. Intinya gitu, kalau emang ada orang yang emang aduh gua nggak bisa nih kalau gini-gini, nah itu menurut gua harus kita motivate lah. Karena industri kita kan industri kreatif ya. Karena coba kalau kita ngomong sama klien kita, kadang-kadang nih orang produksi kita nih ketemu sama klien kita ya. Nggak bisa. Jarang tuh yang mau klien kita ngebahasnya, ini materialnya apa ya gitu. Enggak tuh, pasti dia nanya, ini kalau gua punya masalah begini, bagusnya konsep eventnya kita bikin apa ya gitu. Jadi pasti pertanyaannya, bagusnya event gue dibikin apa ya? Berarti kan pertanyaan kreatif lagi tuh Mas Adit. Ya kan? Nah, gue punya belief itu bahwa setiap orang yang ada di company kita, karena industri kita adalah industri kreatif, itu harus mampu untuk menjawab hal-hal yang sifatnya kreatif gitu. Jangan menolak atau menutup diri gitu ya. Dan menurut gue di zaman yang serba terbuka ini, reference kita banyak banget kok. Kita bisa belajar dari siapapun. Apalagi ada Backstager Online School, kita bisa tanya apapun kok di sini gitu. Manfaatin. Media ini kita manfaatin aja Mas Adit. Gue pengen nambahin sedikit ya. Sebenarnya sama. Gue percaya yang pertama adalah kata kreatif itu adalah kata sifat, bukan kata benda. Jadi semua orang itu sebenarnya kreatif. Tapi yang jadi challenge adalah bisa karena biasa. Nah, di zaman justru menurut gue manfaatkan momen yang lagi di rumah mulu ini gitu ya, walaupun meetingnya gila maraton gitu ya, banyakin browsing, banyakin benchmarking. Bahkan kalau emang ternyata nih Mas, ini cara curang sih sebenarnya, kalau lo kepepet banget ya, udah lu copy ide yang ada di luar negeri sana tuh, lu edit, udah dijadiin proposal. Itu menurut gue salah satu cara cepat yang, tapi ya jangan copy paste ya, karena gue juga believe somehow nothing is new under the sun gitu. Kayak, mirip ya sama apa ya, tapi beda kok sebenarnya gitu. Jadi menurut gue itu cara cepat banget gitu. Kalau kemampuan vendor di daerah, kayaknya itu lebih jago Mas Roy kali yang jawab daripada gue. Iya. Gue kalau soal vendor daerah, kayaknya tadi tuh Mas Adit gitu, tentu ya kita pada saat meng-create sebuah ide, kita juga mesti bercermin ya gitu tentang kekuatan kita gitu ya. Tentunya memang tidak bisa dipungkiri ada keterbatasan tentang vendor-vendor yang ada di daerah. Sama kok Mas Adit, dulu kan saya sendiri juga mulai dari Bandung ya, dulu mulai dari lokal ulah gitu. Bahkan dulu waktu zaman radioan gitu, ya terbatas banget gitu vendornya. Kalau dibandingin sama Jakarta, aduh jauh banget. Nah, jadi kembali ke konsep yang kita mau create gitu ya. Mau seberapa kreatif idenya bebas sebenarnya. Open aja. Cuman tetap harus kita recheck. Kita perlu melakukan recheck ke ke back office. Ini timnya ada nggak yang bisa ngerjain satu gitu. Yang kedua, ada vendor nggak yang bisa kerjain. Kalau emang kelihatannya sudah di recheck bisa, coba untuk create dummy, karena tadi yang tadi gue coba share ya, bahwa jangan percaya apa kata vendor ya. Mohon maaf nih sebelum lu cek bener gitu. Kadang-kadang ada juga ya, gue nggak sekali dua kali nemuin bilang bisa atau barangnya ada nih Mas, tapi setelah event pas loading barangnya nggak ada atau barangnya beda gitu. Jadi perlu sekali proses recheck itu ke dalam. Nah, pada saat memang ada keterbatasan tersebut, disitulah saatnya kita meng-adjust kreatifnya kita tuh, konsepnya kita adjust
intinya supaya benar-benar bisa match sama power atau strength yang dari vendor yang ada di daerah gitu. Kalau boleh nambahin nih, sebenarnya banyak juga konten-konten daerah yang bisa dimasukin kan di input ke kreatif sendiri. Kenapa kayak Jember Fashion Festival jadi ditiru di banyak daerah? Setuju. Ya kan karena konten lokal kan. Betul. Terus Banyuwangi Setuju. apa gitu. Jadi banyak sebenarnya konten lokal yang bisa. Jadi ya yang diangkat konten lokalnya justru yang menjadi kreatif gitu kan. Jadi nggak usah meniru yang lain atau ya angkat aja ke konten lokalnya gitu. Yogyakarta ya Om Dani ya contohnya. Iya ya, betul, ya. Jogja contohnya, Jember, Banyuwangi itu banyak lah. Ya kalau teman-teman Bandung mah jangan ditanya kreatifnya ya gitu kan. Mungkin karena dingin jadi mesti mikir. Kalau menurut gue bahasanya mungkin bukan keterbatasan dan kemampuan vendor. Iya. Nah, mungkin kita belum menemukan kekuatannya aja kali kalau. Ya, bisa jadi. Kalau gue rasa bahasanya mungkin lebih ke situ. Jadi kan. Ya, dicocokkan sebenarnya ya. Apa kemampuan di lokalnya ya, Budi ya. Iya. Selama ini dia diproduksi, ternyata sebenarnya dia lebih kuat di konten misalnya kayak gitu kan. Gimana kita pinter-pinternya kan? Ya betul. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi kali ya terakhir. Om Awil tadi mau nanya, Om Awil, satu lagi kali. Silakan Om Awil sebentar. Saya buka agak dulu larut. Om Awil. Ya, monggo Om Awil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktunya? Masih. Buat Om Awil adalah kita kasih. Buat Om Awil apa yang enggak sih? Masih apa lo nggak enak? Kalau bilang nggak ada. Lu masih apa nggak enak menutup? Antara itu sih. Enggak bercanda. Enggak. Thank you. Sebelumnya gue terima kasih buat Roy sama Carla untuk kesediaannya gabung di Backstagers Online School dengan materi yang ya ini benar-benar anak sekolah sih sebetulnya gitu. Jadi gue punya pertanyaan karena gue juga besar di menjadi partner agency lah gitu. Jadi cukup lama sehingga pelajaran-pelajaran yang tadi disampaikan sama Roy sama Mbak Carla itu rasa-rasanya memang itu yang terjadi lah selama perjalanan kita menjadi apa itu namanya IO atau activation lah. Nah saya ada dua nih iseng-iseng aja saya nanya gitu. Misalnya gue nih punya tim cuma satu gitu ya, cuma satu set lah yang Roy bilang tadi. Kita ngomongnya satu set artinya kan ya ada account, ada production, ada design gitu ya. Kemudian mungkin ada activation juga, pokoknya satu set lah. Nah kemudian Allah berbaik hati sama kita gitu. Kita sering dapat pitching kali dapat 3 gitu, 3 tender gitu kan. Dengan billing-billing menggiurkan gitu. Jadi pertanyaan gue nomor satu adalah bagaimana sih strateginya? Ini kekuatannya cuma satu gitu kan. Tapi ini makanannya banyak gitu. Terus apa yang harus dilakukan oleh si strategi ini gitu. Itu satu gitu ya. Jadi kira-kira gimana sih cara milihnya gitu. Misalnya akhirnya gua harus memilih satu pitching karena cuma mampunya itu nih dengan deadline yang sama dan segala macam, atau kita bisa bernegosiasi sama klien, gue mau nih ikut pitching tapi gini, tapi kan itu jarang ya, pasti udah kalau mau kayak gitu or leave it gitu kan. Nah, itu strateginya gimana. Yang kedua adalah tadi kita mundur sedikit ke belakang bicara tentang idea gitu, idea yang menjadi winningnya lah gitu ya, senjatanya offense-nya adalah kita punya kreatif, kita punya idea yang mungkin itu jualan kita. Nah, tetapi pada saat kita misalnya kita bicara dari sisi kliennya memang suka banget nih sama idenya gitu, tapi dari sisi duit nih nggak ada gitu kan. Nah, di sisi udah ini lama-lama nih idea kita rontok nih gitu secara konten dan segala macam, sehingga akhirnya jadi nggak ideal gitu, nggak ideal. Pada saat nggak ideal, seberapa besar sih kita harus mempertahankan ide kita itu untuk bisa menjadi sebuah jualan yang akhirnya ya, karena kayak ini jujur aja gitu, gue salah satu orang yang idealis gitu. Kadang-kadang gue akan bicara dari sisi ini gue mau ngerjain sih, kalau dari sisi duitnya ya udahlah ada cuannya dikit gitu. Tapi dari rasa happy gue kagak happy sebetulnya, karena bukan ini sebetulnya mau gue gitu. Nah itu gimana sih nyiasatinya? Nah, dua itu aja lah. Mungkin bisa dapat pencerahan dari ke teman-teman juga lah. Thank you Roy sama Carla. Sama. Thank you Mas Awil. Ya. Thank you Mas Awil. Thank you Om Awil. Minum boleh tuh. Pak Awil. Kirim Pak Awil.
Ngerokok juga boleh ngerokok. Orang di rumah aja sebulan gimana nggak boleh. Tadi ngerokok mulu gue perhatiin tuh. Iya, iya. Thank you. Oke, mungkin gue coba jawab duluan kali ya. Ya. Ini mungkin yang satu set nih mirip nih, Mas Awil sama kondisi kantor gua, karena memang mulainya kantor gua tuh mulai dari nol lah ya gitu, gue bisa bilang. Pertama gimana kalau mamanya kita cuma punya satu set tim gitu ya, ini kayak pengalaman pribadi gue juga nih Mas, gitu. Ya, waktu kita mulai punya dulu tuh jangankan satu, masa setengah kali timnya, nggak sampai gitu. Kadang-kadang masih kreatifnya sendiri, yang bikin proposalnya sendiri gitu ya. Terus kadang-kadang yang kontek-kontekan sama klien untuk dapat insight seperti kata Mbak Carla juga masih kita juga gitu. Ya memang akhirnya pertama pada saat alhamdulillah dapat pitching lumayan, tapi nggak alhamdulillah timeline-nya nggak alhamdulillah gitu ya, timeline submit-nya sama, timeline eksekusinya sama gitu kan, akhirnya kita dipaksa untuk memilih. Ya akhirnya memang kita akan sesuaikan kembali dengan pertama confidence-nya kita ya Mas ya. Kalau gue sih waktu itu kita milih, nih confidence level kita sampai yang mana nih? Kita mungkin dapat project nilainya sampai 9 digit gitu mamanya. Sampai 6 digit lah, sampai 6 digit gitu. Tapi yang satu lagi cuman sedikit gitu. Nah, jadi kita lihat confidence levelnya. Ini kita udah punya power sampai mana ya, confidence-nya. Tim kita udah sampai mana ya gitu. Terus yang kedua, gue juga lihat kompetitor tuh Mas. Jadi kompetitor kita siapa sih gitu ya. Pada saat kita lihat, wah ini kayaknya kalau yang levelnya ini kayaknya udah mesti effort kita udah terlalu besar nih untuk ke sana. Kayaknya susah juga nih untuk dapetin menang ya di pitching tersebut. Jadi kadang-kadang kita milih dari dua itu tuh Mas gitu. Jadi pertama confidence level, sama yang kedua dari project yang di pitch, kompetitorsnya kita siapa dan berapa besar kemungkinan kita menang di situ. Gitu. Akhirnya mungkin supaya kita juga mengapresiasi klien kita yang sudah ngundang, pada saat itu tuh kita begitu dapat informasi tersebut, kita akhirnya bisa putusin tuh Mas. Oh kayaknya yang project A sama C nih kayaknya kita mau mundur, jadi kita sesegera mungkin lah kita kasih email ke klien kalau memang kita mundur setelah kita terima pitch ya. Maksudnya kalau memang akhirnya di klien tuh ada jumlah atau quantity tertentu yang harus ikut pitching sekian, mereka punya waktu untuk cari yang lain lah. Kita mencoba mengapresiasi itu dengan harapan kita nggak dilihat sebagai IO yang memang kayaknya menggampangkan proses invitation kita tender lah ya gitu. Ya. Itu mungkin yang gue lakuin tuh Mas. Siap. Gitu. Walaupun kliennya cinta banget sama lu Roy ceritanya gitu. Iya, kasarnya begitu. Tapi lu harus mundur gitu. Iya, mau nggak mau ya Mas ya, kita harus, kalau gue sih lihat jadi dari bisnisnya Mas ya, pada saat kita effort segitu besar, kan tadi gue cerita tentang berapa banyak sih, banyak banget item yang mesti kita bikin dalam proposal supaya proposal kita komprehensif kan Mas ya. Kita nggak mau juga pada saat kita present setengah-setengah nih, setengah jadi gitu. Yes. Ya ujung-ujungnya sama aja kayak kalah kan Mas, sedangkan effort yang dikeluarin udah 100% tuh. Ya, jadi gue juga akhirnya akan melihat, nih tim gue udah 100% effort untuk bikin proposal budget, survei, research, ini harus menang nih. Jadi gue akan ngelihat kemana yang memang potensi menangnya lebih besar. Gitu. Jadi gue akan lihat itu. Itu yang terjadi kalau gue punya satu set tim. Ya, yang pasti ajak-ajak temen lah Om Awil kalau begitu mah. Kalau sekarang satu set atau lagi. Ide keduanya nih Mas Awil nih, mungkin ide aja nih yang mungkin sekarang terjadi sama gua ya Mas. Dengan adanya backstager ini, kita bisa sharing sebenarnya Mas. Kalau kita ada project yang emang nggak bisa ke-handle karena memang kita ada berbenturan dari sisi timeline atau memang berbenturan dari sisi tim, kapasitas tim kita bisa aja untuk offer ke teman-teman yang ada di backstager kan. Mungkin saya bisa offer sama Om Andre, offer sama Om Awil gitu. Nanti kita tinggal bicara secara secara bisnisnya seperti apa, kita bisa offer satu sama lain. Aku pernah itu kok keren. dipanggil Kyoki. Kenapa? Aku pernah dipanggil Kyoki. Jangan gitu pakai ini. Oke, thank you Roy. Iya, sama-sama Om Awil. Gue mau nambahin dikit nih Mas, ini based on pengalaman gue ya. Gitu, walaupun dulu agensi gue tadi disebutnya capitalnya besar ya, sebenarnya nggak juga, karena dia sebenarnya lebih advertising dibanding activation kan gitu. So gue pernah ada di kondisi itu, yang gue lakuin sebelum menentukan ngapainnya itu ada 3. Yang pertama tadi udah dibilang assess winning opportunity-nya,
Jadi tahu apakah gue ngambil yang ini atau yang gimana. Tapi yang kedua, sebenarnya kita harus balikin lagi ke company goal kita and company condition kita sih. Kalau kita lagi berlebih duit, ya mungkin kita bisa sombong, drop aja duanya. Tapi kalau kita lagi butuh duit, ya kali rezeki lo tolak gitu Nah, kan. itu maksudnya. Nah, yang ketiga adalah jangan lupa nih, karena gue pernah pengalaman, gue ngedrop terus gue nggak diundang lagi. Gue pernah pengalaman. Jadi assess possibility. Ini makanya ini juga nggak bisa sekali jalan langsung jago gitu ya. Tapi coba kira-kira kalau gue ngedrop ini, gue bakal diundang lagi nggak ya? Karena namanya nutup pintu rezeki. Tapi kalau gue nih, gue tipe yang maruk, semua pitching gue ikutin. Gue dulu ya. gue dulu anak agensi ambisius. Jadi semua pitching gue ikutin gitu ya. Tapi kita harus pinter ikut pitchingnya, jangan sampai tim kita berdarah-darah buat gara-gara pitching. Jadi yang gue lakuin waktu itu adalah satu ya, kadang nih gue pakai cara tim gue push. Ini ada 3 cara ya kalau gue ya. Nah itu balik lagi tergantung assessment 3 yang awal. Yang pertama tim gue push, gue donder abis-abisan dan gue janjikan manis-manis. Misalnya kayak gue bilang, habis minggu ini lo lembur, minggu depan lo boleh cuti deh. Karena cuti itu lo aksepi kalau di IO ya. Ya bahwasanya nanti nggak jadi cuti atau gimana ya nanti kita lihat nanti gitu. Tapi dia jago peres ya. Peres. Aduh, Timnya juga diperesin ya. di kelas khusus emang. Bukan Ini kalau nggak gue, cuma klien diperesin nih. kita udah janji minggu depan cuti ya, atau dapat pitching lagi, kagak jadi deh. Dapat brief baru lagi, iya betul. yang Terus Carla, terus manisnya itu gue kalau di agensi gue nggak bisa, karena gue agensi gede gitu ya. Lo janjiin dapat direct bonus kalau itu menang, ya seduit berapa lah gitu. Tapi kalau menang bilang kalau ini menang nih, lu langsung dapet deh bonus sekian. Jadi somehow mungkin itu bisa memotivasi mereka. Itu cara pertama. Dan cara kedua adalah gue coba lihat fungsi gue ini apakah bisa yang double project, apakah ada yang nggak bisa. Jadi kalau lo mau ngelakuin outsourcing gitu ya, mungkin jangan semua fungsinya kayak tadi kan punyanya satu set doang nih Mas. Jadi ternyata account gue bisa nih, tapi ternyata kreatif gue 3D-nya nggak bisa. Ya buat project yang lain 3D-nya gue outsource. Nah itu juga gue lihat kan, yang gue outsource yang project yang gede apa project yang kecil ya. Nah yang ketiga sebenarnya mirip sama yang tadi Mas Roy bilang. Kalau gue sering banget tuh, ini kan eranya kolaborasi ya. Ini karena gue maruk balik lagi ya, gue sih nggak mau ngasih project gue ke IO lain. Yang gue tawarin adalah lu kerjain atas nama gue, jadi gue white label. Karena gue kan takut tadi project gue diambil ke depannya sama IO kan. Seklien-kliennya diambil kan. Lagi musim sekarang. Oke, thank you Carla. Kan balik lagi kan itu. Mas Andre. Jadi gue biasanya akan ngajakin IO gitu ya. Apakah emang gue white label, jadi mungkin yang boleh muncul bukan si ownernya atau siapanya, atau gue klaim dia sebagai sister company gue. Kalau itu network. Iya, gue gitu. Jadi sebenarnya caranya banyak sih ngakalinnya. Siap. Ini BTL-nya kita, third party-nya kita gitu kan. Karena tadi pertanyaan kedua ya Mas, ya gue juga pernah ngalamin ya yang lo kayak ngejelimet ya, kayaknya udah ngejelimet banget, udah kesel banget gitu ya. Tapi kalau ini gue mungkin kita saling ngingetin sesama pemain bisnis ya gitu. Gue dulu dikasih tahu sama atasan gue ya, ini dari atasan gue. Saat lo pengen bisnis lo sukses gitu ya, you have to do the right thing and do the thing right gitu. Jadi do the right thing itu adalah ya lo ngejalanin semua yang lo lakuin di pitching lo, di project lo, di bisnis lo. Tapi there will be times when kita harus do the thing right gitu. Kita nggak suka, itu nggak profitable, kita kesel gitu ya. Tapi tetap harus kita lakuin, kita tahan-tahanin, karena maybe itu akan menentukan future bisnis kita. Maybe itu nggak ada profitnya, tapi bisa jadi porto kita, dan sebaliknya sih. Jadi ya kita yang juga harus punya self control gitu. Kadang gue pernah tuh Mas, ada satu klien ya, dia tuh saking dia bencinya banget sama gue karena gue keras banget sama dia, gue diusir pas event Mas. Tapi ya udah, buat gue ya kita business as usual aja. Jadi gue waktu itu langsung minta, kemudian gue subkon ke IO ya, jadi gue minta CEO-nya, lo tolong make sure ini ya guenya cabut, karena gue udah kesel juga gitu ya, karena gue juga gengsian gitu. Jadi ya lebih ke kontrolnya aja sih kalau gue. Oke. Terima kasih. Ya buat teman-teman saya yang udah
yang idealis ya, mohon didengar itu yang terutama sih yang udah senior biasanya itu idealisnya kuat itu. Bukan lagi. Ceritain pengalaman gue diusir itu sama satu petinggi yang kalau lu googling namanya di mana-mana. Itu sampai sekarang gue masih ingat ceritanya. Oke, terima kasih buat gue tahu itu siapa tuh. Tahu tuh. Pertanyaan terakhir nih dari saya. Dari yang kita omongin tadi ya, dari yang kita omongin tadi strategi apa kreatif, strategi apa segala macam berlaku nggak sih kalau buat kita atau mungkin nggak kalau itu untuk pitchingan atau lelang di pemerintahan? Yang mana tuh Mas? Ya dari yang semua kita omongin tadi ya, Semua dari strategi, semua tips-tips, trik-trik itu mungkin nggak? Mungkin. Kalau gue, iya mungkin banget. Yang gue dari apa yang gue kasih tips and trick gue, menurut gue mungkin. Ya, apalagi yang personal itu ya, apa kepo dan peres ya. Kan tidak dalam hal ini yang gue bilang kan bukan gratifikasi ya, tapi kita sebenarnya mencari trik atau cara cepat membuat dia suka sama kita, membuat dia suka sama proposal kita. Kan sama aja kayak kalau lu mau ngedate kan. Lu PDKT sama orang kan lu harus cari tahu orangnya kayak gimana. Sebenarnya nge-treatnya kayak gitu aja sih. Dan gue melakukan itu sih even buat BUMN, Mas Andrew juga tahu lah beberapa BUMN yang gue pegang gitu dulu ya. It works sih. Di kreatifnya juga ya harus ya, butuh ya maksudnya. Banget. Kreatif harus segitu ngenalin taste-nya klien. Ya. Kreatif harus segitu ya tahu klien. Dan kebenaran waktu itu gue punya kreatif yang dia juga tukang ngulik dulu kliennya bikin apa aja. Jadi biasanya kalau kita lagi brainstorm awal tuh kreatif gue, bahkan kadang-kadang datangnya nggak dari account ya. Kreatif gue udah bawa data. Nih Mbak, tahun lalu dia bikin kayak gini-ginian nih. Kayaknya dia kayak gini deh orangnya gitu. Biasa kayak gitu sih. Ya karena kan kadang yang dilihat adalah nilai akhir. Bukan si kreatifnya kan, kalau di pemerintahan kan sukanya begitu ya, meskipun belakangan ini yang dilihat pemenangnya adalah yang konsepnya paling bagus, tapi kebanyakan adalah kan yang dilihat nilai angka terakhir tuh. Ya, budget gitu. Budget ya. Oke, dari Mas Roy ada tambahan? Enggak, cukup Mas. Ya pokoknya kalau di pemerintahan yang paling sulit kalau udah pada saat kita e-tender ya Mas ya. Udah tinggal ngetik doang tuh angkanya siapa yang paling rendah, ada pusing deh tuh. Itu harus dihapuskan deh. Iya betul. Nggak menarik. Itu nggak ada. Nanti mungkin bisa jadi situ. Bisa masukan kita nanti kan, salah satu misinya Backstager mungkin bisa kita masukkan jadi masukan nanti ke kementerian untuk menghargai kreativitas kan gitu kan. Itu gunanya mungkin Backstagers bisa itu gitu. Iya. Siap. Ada tambahan dari Mbak Debbie nih. Kalau dari aku, benar kata Mbak Carla, itu semua yang dari Mas Roy, dari Mbak Carla bisa dipakai di pemerintah, di swasta, atau semua mau lelang, event inisiatif itu semuanya bisa. Intinya gini, yang di teman-teman lelang itu administrasinya bagus, yang di teman-teman yang biasa main di corporate teknisnya pasti bagus. Nah, visi misinya Backstagers adalah gimana caranya kalian bisa dua-duanya. Supaya apa? Supaya event internasional yang abis ini masuk ke Indonesia, event-event pemerintah dan lokal event kita itu semakin bagus gitu. Amin. Amin. Nah, itu Bu Menteri udah jawab kan, Bu Menteri itu. Bu Menteri. Oke, malam ini keren banget ya pembahasannya, ilmunya juga kayaknya lengkap banget yang di-sharing sama Om Roy sama Tante Carla. Keren banget. Terima kasih sama-sama. Oke, mungkin ada terakhir mungkin Om Anto. Ya, Om Anto ada mau menyampaikan sesuatu. Silakan Om Anto. Belum kita tutup. Udah tidur lagi dia nih. Enggak, dia belum. Dia kan nggak tidur, kalau malam kan dia nggak tidur. Itikaf. Oh iya, itikaf. Belum waktunya, Pak. Om Anto. Halo. Mana mukanya? Kayaknya mana? Ada itu dia. Ada itu. Ada dong. Yang botak. Kalau lo tanya rambutnya mana, nah itu nggak ada. Kalau rambutnya mana nggak ada. Tenang Om, gue temenin Om. Siap. Jadi malam ini ya menurut gue luar biasa. This is the best discussion di Backstagers Online School menurut gue. Dan kayaknya harus
ada sesi-sesi berikutnya tadi, terutama kepada tips and tricks yang lebih banyak. Satu hal dengan judul strategi perang kreatif malam ini kayaknya bagus. Kemudian strategi yang diberikan berdasarkan pengalaman dari Mas Roy sama Mbak Carla dan teman-teman, semoga teman-teman bisa mengembangkan strateginya ke depan. Kemudian proses pembuatan proposal tadi ya, yang terdiri dari konsep, budget, dan desain. Selanjutnya kemasan presentasi yang memadai dan menarik menjadi kunci kemenangan kita pitching atau kemenangan perang kreatif ini. Kemudian ide kreatif program itu nggak bisa juga tergantung hanya mood ya, itu malah susah. Jadi sering-seringlah melakukan regroup meeting kreatif di perusahaan atau antara teman-teman di komunitas untuk menambah wawasan. Kemudian kompetitor kita adalah diri kita sendiri. Tadi temukan sebuah ide kreatif yang buat kita sendiri beyond expectation. Jadi kalau pilih pacar, kalau bisa yang lo merasa bahwa lo nggak bisa macarin dia karena terlalu cantik. Kemudian diskusikan dengan production manager untuk bahas teknisnya. Kalau perlu undang rekan-rekan vendor untuk menjajaki kemungkinan teknisnya. Jadi belum tentu production manager juga update. Kemudian terutama buat teman-teman yang memimpin proses persiapan proposal ini juga harus bisa mengkombinasikan waktu, kreativitas, dan administrasinya. Ini akan menguras waktu pastinya, tapi selama kita menyadari bahwa menang proyek itu adalah tujuan utama dari bisnis perusahaan, maka seluruh pihak dalam tim harus memiliki kesadaran ini. Ini adalah bagian dari, menurut gue, adalah bagian dari integritas ya dalam kita berusaha, dan ini harus dibuat sejalan dengan tujuan perusahaan. Kemudian mengetahui tentang unwritten brief, ya, memahami siapa kliennya, ini juga tips yang menarik. Kemudian kita bisa menggali pengetahuan di luar dari brief sebagai peluru tambahan kita, sehingga bisa dimunculkan sebagai inovasi di dalam proposal. Proses ini apabila dibagi menjadi bagian besar, yang gue selalu sebut dengan verbal, visual, verbal. Jadi verbal itu adalah brief, memunculkan ide dan brainstorming. Visual itu adalah kemasan proposal dan konten menarik di dalam proposal. Verbal yang terakhir adalah menjelaskan konsep kreatif dengan cara yang menarik. Strategi perang kreatif malam ini, pahami musuhmu, siapkan pasukanmu, isi senjatamu, dan serang dari arah yang tepat. Tadi ada keyword menarik dari Roy, siasati persiapan dengan tim dan pemikiran yang cukup. Itu harus sering-sering. Experience itu tidak harus kita yang mengerjakan, tapi bisa berbagi di Backstagers Online School. Kemudian keyword dari Carla menarik juga, do the right thing and do the thing right. Semoga ujungnya adalah semoga teman-teman semua bisa bertambah knowledge-nya dengan bahasan malam ini di Backstagers Online School, dan kita bisa terus bertemu lagi di Rabu atau Jumat. Itu dari gue, luar biasa. Terima kasih Roy, terima kasih Carla. Semoga ini sama-sama, Manto. Thank you. Keren banget ilmunya. Ya, gue sampai bingung mau nanya apa. Gue dari tadi udah menggebu-gebu mau nanya, jadi hilang udah. Jadi hilang ya? Iya. Karena udah terjawab gitu loh. Oke, thank you lagi buat Roy dan Carla. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker, jaga pakai masker kalau keluar. Kalau bisa di rumah aja deh. Di rumah aja. Jangan nongkrong-nongkrong. Terima kasih. Jangan mudik. Lupa. Tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu. Jangan lupa Backstagers Online School setiap hari Rabu dan Jumat. Jumat apa nanti? Jumat apa? Sebutin. Oke, sebentar Om, sebentar. Saya share aja nih. Selama bulan Ramadan kita jam 8. Yes. Aku belum kecantik. Oke, Jumat itu kita akan bahas tentang teknologi dalam bisnis. Nanti di situ ada Om Nanda dan ada Om Aco. Ini keren ya, tentang berbicara tentang teknologi dalam bisnis. Sini kita pokoknya bisa berimajinasi dan pasti keren-keren aja. Jangan lupa tuh hari Jumat nanti jam 8 malam, 8 Mei. Ya. Oke. Gitu. Sampai ketemu di hari Jumat. Sampai ketemu Jumat. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua. Semuanya. Safe semuanya. Sampai Jumat. Ini dia. Ini kita speaker udah live atau belum nih? Ceper, off screen dulu Ceper. Masih mau di sini juga boleh. Ampun. Oh, udah di foto, silakan. Nanti akhir. Udah di foto kayaknya. Oh, udah di foto.
Yuk, terima kasih semua ya. Terima kasih semua. Bye. Terima kasih.